Oke, terima kasih Mbak Dian. Oke, selamat siang semuanya, rekan-rekan UGM Planners. Selamat siang Pak Jiholis dari Bisa Tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita kembali di lecture selanjutnya. Seharusnya jadwal hari ini Pak siapa ya Mbak Dian? Kita baru dapat kabar nih bahwa Pak Ciko Maradona itu founder dan CEO dari Bisa Tumbuh berhalangan hadir dan digantikan oleh Pak Aji Kolis. Tapi beliau ini adalah strategic team, ada head strategic team dari Bisa Tumbuh yang akan mempresentasikan mengenai topik scaling up UKM basic digital marketing. Oke, Oh, mungkin. oke, oke, oke. Oke, kebetulan tadi info dari Mbak Dian, Pak Tino belum datang, tapi kita ada Pak Haji Holis di sini yang mewakili beliau. Saya yakin Pak Haji Holis juga bisa memberikan ilmunya, pengetahuannya kepada teman-teman UGM Planners. Jadi teman-teman UGM Planners bisa menyerap untuk lecture hari ini. Jadi saya mohon keaktifannya buat teman-teman UGM Planners. Kemudian saya mohon selama lecture ini berlangsung, kameranya bisa di on karena itu adalah salah satu eh, apa ya wajib karena kita menghargai Pak Haji Holis di sini sebagai pemberi lecture. Jadi Pak Haji Holis bisa melihat keseriusan dari teman-teman UGM Trainers, apakah memang mengikuti atau hanya mendengarkan saja. Jadi minta buat teman-teman UGM Trainers yang sudah ada di Zoom ini bisa mengaktifkan semua kameranya. Jadi Pak Holis bisa melihat satu-satu nih Pak Haji Holis melihat dari teman-teman UGM Trainers. Total kita harusnya ada berapa orang yang berdiri? 14 ya? 15? 15 ya, Oke, ini total baru. dari Pak Haji Olis kita ada 15 dari teman-teman UGM Planners. Cuma mungkin beberapa orang juga hari ini mungkin ada yang izin. Tadi juga ada sudah izin ke saya, tuh namanya Mbak Dewi, katanya ada harus ke rumah sakit. Oke, ini sudah semua. Udah kita mulai aja ya Pak ya, kalau begitu ya. Oke. Oke, silakan Sebelum Mbak Dian. Ya, sebelumnya kita dari BIG dan dari UGM mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Pak Haji Kolis untuk hadir pada siang hari ini dan untuk membawakan topik Scaling Up UKM Basic Digital Marketing. Sebelum kita mulai, saya mau introduction sedikit nih, siapa sih Pak Haji ini gitu loh. Pak Haji ini merupakan lulusan dengan predikat cum laude dengan spesialisasi bidang digital business transformation dari Universitas Telkom Bandung tahun 2019. Sepertinya ini pantasnya dipanggilnya Mas ya, Mas Aji gitu dibandingkan Bapak gitu ya. Usianya masih muda tapi prestasinya luar biasa. Nah, contohnya nih ya, perjalanan karir dimulai dari manajemen trainee di Oppo Indonesia, dilanjutkan dengan ke grade Giant Food sebagai digital analyst, senior business analyst di GoTo Logistik, Senior Business Intelligence Analyst di Video, dan sekarang menempati posisi sebagai Head of Strategy di Bisnis Tumbuh. Nah, Bisnis Tumbuh ini kalau saya cerita sedikit ya, ini juga banyak mengenai startup, juga banyak apa, menangani mengenai UKM Indonesia. Nah, di sini kan calon-calon para entrepreneurs nih ya, calon-calon usaha kecil menengah dan dan lebih besarnya lagi nanti di Indonesia. Kayak cocok banget nih kalau kita mendengarkan presentasi dari Pak Aji Kolis. Dan mungkin untuk lebih komplitnya mengenai perkenalan dirinya dan juga untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Aji untuk dapat memulai presentasinya. Saya bantu untuk presentasi atau Bapak mau sendiri, Pak? Mungkin ada gangguan. Bisa saya next untuk Eh, sa- sorry Maaf Pak, suaranya nggak terdengar. Eh, Bentar ya, mungkin ada gangguan signal. Coba ditunggu bentar, saya hubungin.
ditunggu bentar, ada gangguan signal sepertinya. Sorry, putus ya tadi ya, saya ya. Halo, kayak masuk Ya, nggak ya? masuk sekarang Pak, udah Oke, kedengeran suaranya? oke. Sorry, maaf ya. Tadi ada gangguan teknis, by the way juga. Kebetulan lagi ada di luar juga sih. Oke, mungkin boleh dibantu di share screen ya, Mbak ya, dari Oh boleh ya, presentation-nya oke, ya. oke ditunggu. Ya, oke. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Ya, sudah. Oke, Ya, sudah. boleh ya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Um, Mungkin ingin ngomong dulu ya. Kita minta maaf dari Bisa Tumbuh. Jadi kebetulan Mas Ciko atau Ciko Maradona belum bisa join karena lagi ada kunjungan juga ke salah satu partner kita juga. Jadi uh, dia berhalangan hadir dan digantikan oleh saya gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kurangnya atau mungkin ada hal yang masih belum jelas, mungkin saya mohon maaf dan kalau misalnya mau diklarify atau mau ditanya lebih detail juga nggak ada masalah. Terus habis itu juga mungkin kita agak santai aja karena ya kita kan kalau kita berbicara bisnis gitu terutama kayak misalnya startup atau mungkin UMKM itu kita cukup santai aja tapi yang penting kita tuh efektif, produktif dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin boleh dibantu untuk next slide, Mbak Dian. Halo, halo. Sepertinya Miss Dian sedang gangguan sinyal juga Pak Aci sebentar. Oke, saya kira saya tadi yang gangguan. Atau mungkin saya yang share screen aja ya. Cuma harus di handover gitu dari sisi hostnya. Halo Mbak Dian. Oke, ya. Oh, Uh, bentar. Oke, boleh back satu slide. Ini Pak benar slide-nya? Uh, Slide sebelumnya. Oke, ya. Ini. Ya, oke, slide kedua. Oke, jadi tadi udah diperkenalkan oleh Mbak Dian. Berarti yang kedua saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga ya untuk Pak Lutfi dan juga Mbak Dian atas kesempatannya untuk bisa sharing ke teman-teman UGM juga gitu kan di Big Entrepreneur ini. Terus habis itu juga ya tadi udah dikenalin juga saat ini saya di Bisa Tumbuh as Head of Strategy. Jadi aslinya strategi and business performance. Jadi harapannya masih cukup align lah untuk menjelaskan terkait dengan apa yang sedang dikerjakan Bisa Tumbuh. Terus habis itu bagaimana cara kita untuk bantu scale up bisnis di UMKM dan lain sebagainya. Terus habis itu manggil saya santai aja, boleh panggil Mas, boleh panggil Holis juga. Harusnya umurnya nggak terlalu jauh juga ya. Saya juga baru belum lama kok lulus dari kuliah, masih banyak banget kenangan-kenangan kuliah yang sampai saat ini pun juga masih dirasakan. Mungkin kurang lebih gitu. Oke, yuk kita boleh next. Hmm. Ya, oke, mungkin sebelum kita masuk ke dalam topik discussion gitu kan, atau istilahnya terkait dengan digital marketing tadi yang seperti sudah dimention oleh Mbak Dian, mungkin sedikit perkenalan dulu di awal-awal terkait dengan Bisa Tumbuh gitu. Bisa Tumbuh itu apa? Bisa Tumbuh itu brand agregator gitu. Mungkin model bisnis ini tuh cukup baru di Indonesia, tapi kalau kita berbicara kayak di Amerika atau di negara-negara lain itu udah cukup, negara-negara maju lainnya itu udah cukup populer gitu. Nah, apa sih yang dimaksud oleh brand agregator itu? Jadi itu kalau kita berbicara terkait dengan strategi, itu pasti itu kita kenal nanti ada yang namanya tuh red ocean dan juga blue ocean gitu. Nah, red ocean itu adalah gimana kondisi pasar itu sangat penuh gitu kan. Dan itu biasanya udah dikuasai oleh big company atau big brand gitu. Nah, sedangkan kalau blue ocean itu yang masih kecil gitu. Pasarnya masih belum banyak persaingan, terus itu mungkin ikannya itu juga masih kecil-kecil, jadi kayak lebih fair aja dari sisi persaingan. Nah, ketika kita berbicara red ocean tadi gitu kan, itu
akan sangat sulit bagi UMKM gitu kan untuk mereka itu bisa bersaing gitu. Atau UMKM atau istilahnya kita nyebutnya bisa juga brand indie, kalau yang kekiniannya itu kayak brand indie itu akan sangat susah untuk bisa bersaing di pasar yang udah jenuh, yang udah red ocean atau udah jenuh dan udah banyak persaingannya. Nah, di situ coba bisa tumbuh, coba datang, coba hadir untuk membantu mereka gitu. Nah, membantunya dari apa? Dari tiga hal gitu. Yang pertama teknologi adoption, yang kedua adalah terkait dengan operasional bisnisnya mereka, dan yang ketiga itu adalah bisnis funding. Nah, mungkin boleh lanjut dulu ke slide berikutnya. Nah, oke. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan visinya bisa tumbuh itu apa? Ya, as a brand aggregator, kita pengen empower bisnis gitu kan, untuk bisa tumbuh berkembang sukses di era digital yang serba dinamis gitu. Jadi emang ya kita nggak bisa pungkiri bahwa kayak tren itu cepat banget kalau di era digital gitu kan. Nah, gimana biar orang-orang atau istilahnya brand-brand kecil itu tetap bisa sukses walaupun changingnya ada, persaingannya ada. Nah, itu gimana caranya gitu kan. Nah, terkait dengan itu, tentu misi kita ada tiga tuh, membantu mereka gitu kan dalam mengadopsi teknologi gitu kan. Karena kalau kita berbicara gitu, bisnis di level apapun gitu kan, mau di level yang mungkin masih small atau mungkin medium atau mungkin sampai big enterprise juga pun semuanya pasti membutuhkan yang namanya teknologi gitu. Nanti kita juga jelaskan kenapa teknologi itu sangat penting bisa diadopsi di segala skala bisnis gitu kan. Itu kenapa pentingnya nanti akan coba kita jelaskan di slide berikutnya. Terus habis itu untuk poin yang nomor dua itu adalah terkait dengan operational excellence gitu. Nah, terkait dengan operational excellence itu kenapa menjadi penting juga gitu. Kalau kita berbicara terkait dengan UMKM atau kita berbicara terkait dengan small business gitu kan, mereka biasanya punya produk yang bagus gitu. Karena biasanya emang mereka yang langsung terjun, mereka yang langsung membuat si produk-produk itu gitu, memastikan semua sebuah produk yang diproduksi itu bagus gitu. Cuma kalau kita udah berbicara terkait dengan penjualan, itu untuk ngomonginnya adalah udah customer experience juga gitu. Nah, customer experience itu akan terbentuk dengan baik gitu kan, ketika kita mempunyai operasional bisnis yang baik juga gitu. Sehingga nanti tuh pelanggan tuh akan beli dan beli lagi dari produk-produk yang ada gitu. Nah, untuk yang ketiga itu adalah dari sisi bisnis funding gitu. Jadi emang kita akan membantu mereka untuk masuk ke akses bisnis funding yang ada, atau kita inject juga, jadi ada investment bay bisa tumbuh juga. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk expanding their market gitu. Kalau mereka pengen scale up ke daerah lain, mereka akan coba lebih agresif dari sisi digitalisasinya dan sebagainya. Nah, itu yang akan coba kita bantu juga dari sisi finansialnya. Oke, mungkin boleh next slide gitu. Oke, nah kenapa kita hadir gitu kan? Itu kan tadi kan kita menjelaskan terkait dengan bisa tumbuh itu apa, terus habis itu tuh kayak visi dan misinya kita apa gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa bisa tumbuh itu hadir gitu kan? Nah, kita hadir itu karena pasti ingin menjawab pain points yang ada gitu, terutama di UMKM gitu. Dan kalau kita, sebentar, kelihatannya kelewatan satu slide deh, Mbak. Boleh di back satu lagi, ke belakang, dalam artian sebelumnya. Oh, coba, coba sebentar, saya coba cek ya. Oh, ada slide yang oke, oke, sorry. Ada slide yang tidak sengaja kehapus sekali, tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kita ngomong di sini aja. Oke, jadi aslinya sebelum ini kita pengen berbicara gitu kan. Kenapa kita hadir gitu kan? Jadi kalau kita berbicara di tahun 2022 gitu kan, itu ada sekitar 62 juta UMKM yang aktif di Indonesia gitu. Dan kalau kita kerucutkan lagi gitu kan, 70% UMKM itu tuh akan gagal di tahun kelima gitu, maksimal di tahun kelima. Jadi 70% dari UMKM dari 62 juta tadi itu tuh biasanya cuma bisa bertahan ya sejak dia mulai sampai 5 tahun. Habis itu mereka gulung tikar, mereka ganti bisnis atau mereka akhirnya pilih kerja lagi dan sebagainya gitu. Nah, itu kondisi yang ada gitu. Dan kalau dikerucutkan lagi gitu kan, faktor apa aja sih yang mempengaruhi mereka tuh untuk susah berkembang? Ya kita ngomongin dari sisi finansial pasti. Jadi mereka tuh susah mendapatkan dana. Tapi ketika mereka udah dapat dana gitu, kalau kita berbicara terkait dengan financial company atau kayak banking juga gitu, mereka pasti ada peminjaman untuk UMKM. Cuma pertanyaannya adalah ketika mereka dapat peminjaman, ketika mereka dapat dana, apakah mereka bisa menggunakannya dengan efektif dan efisien? Nah, itu jadi tantangan berikutnya juga gitu. Jadi wajar sekali kalau mereka pun ketika udah dapat dana pun juga masih gagal gitu di tahun sebelum 5 tahun gitu. Terus habis itu kalau kita berbicara lagi gitu kan, dari 62 juta pun gitu kan, aslinya pun juga yang bisa dapat dana pun
itu tuh cuma sekitar 10%-nya gitu. Dalam artian sekitar 6 jutaan gitu. Nah, aslinya banyak sekali gitu kan problem-problem yang kita lihat, yang kita amati gitu, yang terjadi di UMKM gitu. Tapi tidak jarang juga UMKM itu yang bisa maju, UMKM yang bisa gede juga gitu. Nanti kalau misalnya coba searching gitu kan, ada salah satu komisaris kita di Bisa Tumbuh namanya Najib Wahab gitu. Dia juga dari UMKM, dia membuat produk namanya minuman teguk gitu. Minuman teguk itu dia pun sekarang sampai IPO gitu. Kurang lebih di 2 bulan atau 3 bulan lalu, saya kurang tahu atau ya kurang lebih di beberapa bulan lalu gitu, dia IPO gitu. Dan itu berangkatnya dari UMKM juga. Dalam artian, ya memang UMKM susah banyak yang berkembang, tapi masih ada potensi juga untuk mereka pun bisa berkembang, bahkan bisa sampai IPO juga gitu. Nah, poin berikutnya itu adalah kenapa sih kok mereka banyak kurang sukses gitu, atau mereka kayak misalnya banyak yang mati di tengah jalan, belum sampai benar-benar merasakan apa namanya kenikmatan suksesnya berbisnis dan sebagainya gitu kan. Nah, itu dari research yang kita lakukan gitu kan, dari apa namanya wawancara juga yang kita lakukan, kurang lebih ada empat pain points yang ada gitu. Yang pertama adalah terkait dengan capturing market demands gitu. Nah, capturing market demands itu kita berbicara bahwa kayak apa sih yang disukai customer gitu, behavior-nya tuh apa sih gitu, cara kita marketing itu seperti apa sih. Nah, itu yang mereka kebanyakan susah gitu. Termasuk juga kayak produk seperti apa sih yang perlu di-deliver gitu. Nah, terus itu berikutnya adalah terkait dengan ketika mereka capturing itu susah, pasti dia akan susah juga untuk membuat marketing strategi juga gitu. Gimana mereka menetapkan targetnya, gimana mereka membuat marketing plan-nya, konten plan-nya, sampai bagaimana mereka menyiapkan dari sisi kayak ketersediaan barang mereka di pasaran gitu. Nah, selain itu juga, kalau kita ngomongin online store juga gitu kan, faktor ketiga itu adalah online store. Kalau kita berbicara online store juga pun, mereka pun akan susah juga untuk catch up gitu. Sekarang kalau kita dulu, zaman saya kuliah gitu ya, masih ingat banget, padahal kuliah saya masih belum lama, belum sampai 5 tahun lalu atau apa, uh, marketplace yang paling populer tuh kayak Tokopedia, Bukalapak bahkan dulu. Bukalapak tuh lebih populer daripada Tokopedia ataupun Shopee gitu. Terus habis itu saya lulus, Tokopedia, Shopee gitu udah lebih apa namanya populer lagi gitu. Terus habis itu beberapa tahun kemudian sekarang udah muncul TikTok Shop gitu. Yang mana itu pun udah sampai, kalau kita berbicara terkait dengan marketplace TikTok Shop itu, sampai pemerintah pun worry juga gitu kan. Makanya banyak banget regulasi-regulasi yang coba diatur biar tetap apa namanya bisnis lokal itu berjalan dan sebagainya. Nah, dalam artian apa? Marketplace-nya pun bergeraknya sangat cepat gitu. Dan gimana UMKM itu bisa mengadopsi teknologi yang ada, memahami teknologi yang ada dengan mudah. Nah, itu kan juga jadi tantangan juga gitu. Nah, terus itu faktor yang keempat adalah faktor yang utama ketika mereka susah berkembang, itu adalah terkait dengan pendanaan gitu. Jadi untuk benar-benar mendanai agar bisnis itu susah berhasil gitu kan. Nah, kalau ditanya lagi gitu kan, kenapa sih kok mereka kesulitan gitu atau menghadapi 4 pain points itu gitu kan? Kurang lebih ada 4 juga gitu kan. Yang pertama itu adalah lack of resource, terus habis itu lack of experience, yang ketiga itu ada lack of access to information, sama market uncertainty gitu. Kalau kita berbicara 3 poin di atas, itu aslinya berbicara terkait dengan internal gitu. Nah, ini yang membedakan antara small medium business gitu kan, atau UMKM dengan big company atau big enterprise gitu. Karena kan kalau kita berbicara company yang besar, dia bisa hire tuh orang gitu kan. Dia bisa hire orang-orang yang berpengalaman, atau dia bahkan bisa hijack gitu juga kan. Termasuk juga mereka pun bisa beli tuh data, mereka pun bisa beli teknologi dan sebagainya untuk memperkuat dari sisi informationnya juga gitu kan. Dan dengan seperti itu, ketika kita ngomong faktor yang keempat itu adalah terkait dengan faktor eksternal, mereka pun lebih siap, mereka pun bisa lebih oke juga gitu. Nah, ini adalah kayak tadi itu alasan kenapa Bisa Tumbuh hadir, dan apa sih yang pengen kita selesaikan, dan kita coba analisa lebih dalam. Ini yang menjadi problem di UMKM. Kurang lebih seperti itu. Boleh next, Mbak. Dan nah, jadi kalau misalnya ditanya terus habis itu solusi yang bisa apa namanya berikan oleh Bisa Tumbuh itu apa sih untuk para UMKM atau small medium enterprise gitu kan. Nah, kurang lebih kita ngomongnya ada 2 poin gitu kan. Kita ngomong itu adalah ada yang namanya upper funnel, ada yang namanya lower funnel gitu. Itu nanti istilah kayak di bisnis gitu kan. Jadi kayak upper funnel itu apa? Upper funnel terkait dengan bagaimana kita tuh menyiapkan dari sisi branding and marketing kita tuh bagus gitu. Dalam artian kalau brand itu terkenal, brand itu diketahui, campaign-campaign yang dijalankan juga diketahui, harapannya pun
orang tuh akan tertarik untuk beli produk kita gitu kan, produknya UMKM ya, dalam artian nanti yang di sini akan kita coba bantu gitu. Sedangkan kalau kita berbicara terkait dengan lower funnel, itu aslinya terkait dengan bagaimana kita menyiapkan stok, bagaimana kita mengelola marketplace yang ada, bagaimana kita bisa mengirim barang dengan baik dan lain sebagainya, termasuk juga bagaimana kita menyiapkan supportingnya gitu, dari sisi finansialnya, dari sisi teknologinya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sebuah solusi gitu kan yang akan coba kita hadirkan di Bisa Tumbuh untuk membantu scale up di apa namanya UMKM yang ada gitu kan. Nah, mungkin nanti di kesempatan siang hari ini kita akan lebih fokus terkait dengan namanya branding and marketing gitu, sesuai dengan topik yang udah diminta oleh dari tim Big Trainers UGM gitu kan. Jadi emang fokusnya di situ. Dan mungkin nantinya kalau di kesempatan lain kita bisa diskusi lagi gitu kan, kita mungkin bisa lebih ngomong dari sisi strategiknya dulu deh gitu. Jadi benar-benar dari pucukannya dulu nih, tujuannya harus gimana gitu. Atau mungkin nanti kita juga bisa ngomong terkait dari sisi sales-nya gimana, jadi ngomongnya sales optimization gitu kan. Mungkin kita bisa ngomongin dari sisi kayak warehousing dan sebagainya, termasuk juga pendanaan, gimana kita menyiapkan pendanaan itu dalam artian kayak financial projection dan sebagainya. Kapan-kapan nanti kita bisa share terkait dengan itu gitu. Cuma nanti di sini kita akan coba fokus share terkait dengan yang branding dan marketing gitu. Dan oleh karena itu juga kita juga mention nih, memang yang membuat unik sih Bisa Tumbuh dibandingkan oleh brand agregator yang lain gitu kan, terutama yang ada di Indonesia itu apa? Ya kita emang strong dari sisi branding and marketing itu sendiri gitu, salah satunya gitu. Nah, ini biar align juga dengan topik yang akan kita bahas di siang hari ini gitu. Jadi kalau misalnya ditanya gitu kan, kita itu tuh komisarisnya ada 4 gitu kan. Dan mungkin yang paling terkenal itu adalah namanya Arif Muhammad gitu. Harusnya kalau anak zaman sekarang mungkin cukup tahu siapa itu Arif Muhammad gitu kan. Terus habis itu yang kedua itu ada juga yang namanya Gilang G99 sih sebutannya gitu. Jadi yang kalau suka sepak bola dia tahu ada yang namanya klub Arema. Nah, dia yang punya gitu. Nah, itu juga salah satu komisaris dari kita juga gitu. Dan komisaris yang mereka sistem itulah yang akan kita bentuk dan kita berikan atau kita bantu kepada para UMKM biar produk mereka dari sisi upper funnel-nya tadi itu tuh benar-benar oke gitu. Nah, berikutnya juga gitu kan, kalau kita berbicara misalnya kayak emang sekuat apa sih branding and marketing, sepengaruh apa sih gitu kan. Ini pengalaman dari Bisa Tumbuh sendiri gitu. Jadi di tanggal 7 September kemarin, kita itu tuh baru launching gitu. Dan kita baru berdiri mungkin sekitar dari Januari gitu kan, sampai di September. Berarti kan kurang lebih baru 8-9 bulan kan, karena Septembernya pun juga awal gitu. Itu pun yang datang yang meresmikan juga di acara launching kita itu adalah kayak Menteri Erick Thohir gitu. Dengan berbagai jajarannya juga gitu. Dalam artian emang sekuat itu gitu loh untuk menarik biar orang tuh pada tertarik dengan produk kita, mendukung kita dan sebagainya. Jadi emang namanya branding and marketing itu menjadi sesuatu yang sangat urgent gitu kan. Kalau kita pengen punya bisnis yang benar-benar terkenal dan nanti ujungnya adalah sustainable. Kurang lebih seperti itu. Terus boleh masuk. Boleh next ke slide berikutnya. Oke, nah itu tadi perkenalan sedikit terkait dengan Bisa Tumbuh gitu kan. Terus habis itu kenapa kita hadir, apa yang akan coba kita berikan, dan termasuk juga apa yang coba akan kita sharing gitu kan, agar diskusi ini tuh mungkin kayak bisa lebih enak gitu, bahwa ternyata aslinya bisnis itu gede, tapi salah satu hal yang paling penting itu adalah marketing gitu. Nah, sebelum kita masuk ke topik discussion yang ada 6 ini gitu kan, kira-kira ada pertanyaan atau pengen menyampaikan sesuatu dulu gitu dari teman-teman semuanya gitu, atau mungkin aku terlalu cepat juga ya ngomongnya ya, mungkin agak aku pelankan kali ya. Buat yang mau nanya mungkin bisa angkat tangan atau mungkin bisa chat. Angkat tangan aja kali ya, kayaknya lebih enak ya. Iya, dibuat santai aja. Jadi biasanya ya biasanya kita santai sih. Jadi jadi biar gak terlalu kayak ini apa namanya, terlalu formal kayak kuliah ya. Atau mau next dulu? Ada yang mau bertanya mungkin? Belum ada? Kalau belum ada kita next dulu ya Pak ya. Oke. Mungkin dipanggil Mas Kolis aja deh, apa-apa. Oh, iya. Jangan Pak ya, biar kelihatan Iya. nggak terlalu tua. Oke, boleh Iya. boleh Oke, Mas. apa namanya, back tadi ke slide sebelumnya dulu aja. Nah, jadi di siang hari ini kita coba rangkai gitu kan,
dari tim bisa tumbuh coba rangkai kurang lebih ada 6 poin gitu kan, atau mungkin 5 poin lah fokusnya ya, karena yang ke-6 itu cuma discussion session aja gitu kan. Jadi kita coba lihat dulu terkait dengan digital opportunities gitu. Sebelum kita masuk ke spesifik digital marketing, mungkin kita lihat dari digital opportunities dulu. Terus habis itu bagaimana atau langkah awal apa yang harus diperhatikan agar kita bisa sukses gitu kan di dunia digital, dalam artian utamanya dari sisi digital marketing itu sendiri gitu kan. Terus habis itu bagaimana kita buat plan gitu kan. Karena ya tadi kan saya aslinya orang strategik, jadi dalam artian pasti apapun yang kita harus lakukan itu tuh harusnya ada plannya gitu kan. Dan ada salah satu quote yang menarik gitu aslinya, bahwa kayak bahasa Indonesia-nya kurang lebih kayak gini. Jika kalian itu tuh gagal dalam membuat rencana gitu kan, artinya Anda berencana untuk gagal gitu. Nah, itu jadi kayak pentingnya untuk kita tuh bisa membuat plan, dan kita plan itu harus strategis gitu. Karena strategik dan plan itu aslinya dua hal yang berbeda, tapi ketika kita paham dua-duanya dan kita combine dengan baik gitu kan, itu mungkin kayak banyak hal yang kompleks gitu, itu kita bisa selesaikan gitu dengan pendekatan yang strategis dan juga terstruktur. Nah, terus itu masuk yang keempat, ini mungkin lebih spesifik terkait dengan konten marketing itu sendiri gitu kan. Bagaimana kita merumuskan atau membuat sebuah konten hingga nanti bisa kita produce juga dari sisi kontennya, dan ketika di share ke customer kita, mereka pun suka dan ada engagementnya juga, dan mereka menjadi customer yang loyal gitu. Dan habis itu yang kelima, nah ini yang mungkin harus cukup kita harus cukup aware gitu bahwa teknologi itu berkembang gitu. Dan pasti teman-teman tahu teknologi yang paling cepat atau yang paling booming untuk di akhir kali ini tuh ada yang namanya AI gitu, artificial intelligence gitu kan. Nah, kita sebagai anak muda gitu kan, atau kita sebagai orang yang masih hidup gitu, harusnya tuh sangat open terkait dengan teknologi. Tapi goalsnya itu adalah bagaimana teknologi itu tuh membantu pekerjaan kita gitu kan, bukan yang menggantikan pekerjaan kita. Nah, jadi kayak gimana sih peran atau teknologi khususnya AI ini diterapkan di digital marketing yang akan kita coba diskusikan di siang hari ini gitu. Dan mungkin tadi agak sedikit kelewat, teknologi itu penting karena apa? Karena ini based on research dari McKinsey juga gitu kan, bahwa 30% gitu kan company yang dia bisa menerapkan teknologi dengan baik, dia akan meningkatkan produktivitas pekerjaannya itu sampai 30%. Dalam artian itu cukup impact-nya cukup besar. Itu yang pertama. Tapi di satu sisi, ketika teknologi itu juga diterapkan dengan baik, ternyata dia bisa reduce cost atau mengurangi biaya operasional atau biaya apapun itu sebesar 20%. Dalam artian kalau kita ngomongin bisnis, itu kan kita ngomongin margin ya. Nah, itu juga menjadi sesuatu yang sangat menarik gitu, utamanya bagi para leaders yang ada di berbagai industri di bisnis-bisnis yang ada gitu. Nah, itu yang jadi kayak gimana kita harusnya bisa utilize AI atau utilize teknologi yang lain untuk membantu pekerjaan kita, termasuk juga di digital marketing ini gitu. Oke, mungkin boleh next, Mbak. Oke, kita masuk ke poin yang pertama terkait dengan digital opportunities gitu. Jadi kita ngomongin gedenya dulu gitu. Boleh next lagi. Nah, jadi kalau kita ngomongin digital gitu kan, digital itu gitu yang kira-kira atau peluang-peluang apa sih yang dihasilkan dengan adanya digitalisasi gitu. Jadi digitalisasi itu hasilnya itu kaitan eratnya itu adalah terkait dengan adanya mungkin di tahun 2000-an di mana internet itu tuh benar-benar growth-nya tuh oke banget gitu. Orang jadi punya akses informasi yang lebih banyak, dan dari situ juga muncul kayak ada teknologi API juga untuk kayak transfer data lebih baik, sehingga kayak memunculkan ekosistem digital yang sangat-sangat baik gitu. Yang kalau dulu pun zaman saya ingat banget zaman saya SD gitu, SD, SMP gitu, SD lah, SD kalau nonton hari Minggu pagi gitu pasti nonton TV gitu. Dan TV itu ya udah, itu nggak ada yang istilahnya terkait dengan kita bisa pilih konten apa kayak, atau kita mau lihat konten yang dulu kayak dan sebagainya, itu kan nggak ada gitu. Tapi kalau ditanya anak zaman sekarang gitu kan, jadi saya sering ngobrol juga sama teman-teman, sama yang orang yang lebih tua yang udah mempunyai anak juga. Mereka anak itu kalau pagi-pagi gitu kan, di Minggu pagi, kalau misalnya mereka lagi nggak jalan-jalan, mereka lagi cuma kayak chilling di chill di rumah gitu kan, apa yang dilakukan mereka nontonnya YouTube, bahkan kebanyakan YouTube, Netflix dan sebagainya. Dan itu adalah salah satu kayak manfaat dengan adanya digital
ekosistem juga atau digital teknologi juga gitu kan. Nah, tapi kalau kita berbicara dengan adanya seperti itu, ya pasti ada upside sama downside-nya juga kan. Tapi kalau kita berbicara upside, kurang lebih itu ada 5 poin gitu. Yang pertama adalah kalau kita ngomongin bisnis, digital ekosistem itu aslinya tuh bisa membantu kita untuk menemukan lebih banyak lagi customer gitu. Karena kenapa? Karena bisa dikatakan hampir semua customer itu atau hampir semua orang yang ada gitu sekarang tuh udah eksis juga di online gitu. Walaupun dia tuh mungkin yang pasif cuma kayak reader atau apa, tapi mereka hadir di online gitu. Terus itu yang kedua gitu kan. Ketika kita berbicara terkait dengan digital juga, terkait dengan online juga gitu kan, ya kita aslinya bisa berjualan gitu. Dan berjualan kita tuh bisa langsung gitu. Nggak yang istilahnya nggak lewat perantara, tapi kita benar-benar bisa langsung ke para customer-customer yang ada gitu kan. Terus itu untuk yang ketiga juga, kalau kita ngomongin hal yang lebih spesifik lagi gitu kan, keunggulan online itu kita ada yang bisa langsung namanya targeting apa namanya advertising gitu. Jadi kalau misalnya nanti ke depan ada yang tertarik terkait dengan digital marketing, pasti digital marketing itu ada yang namanya SEO gitu kan. Ada search engine optimization, ada yang namanya juga SEM gitu, search engine marketing gitu. Kalau SEO itu intinya dia free gitu, tapi kita tuh bisa membuat sebuah keyword yang spesifik. Jadi kalau orang cari, yang pertama kali muncul itu adalah kayak website kita, yang pertama kali muncul itu adalah kayak produk kita gitu. Tapi kalau SEM itu berbayar gitu. Jadi kayak istilahnya kita cari tahu produk apa, istilahnya keyword apa yang dia tuh banyak dicari atau produk apa yang lagi booming, dan kita tuh coba kayak kasih duit gitu kan. Kalau misalnya kita pakai keyword itu kita berbayar gitu kan, dan orang tuh akan lebih mudah untuk menemukan si produk kita juga. Itu ada juga terkait dengan SEO, terkait dengan SEM. Makanya muncul juga bidang pekerjaan namanya performance marketing. Itu ngomongin terkait dengan bagaimana menggunakan apa namanya budget company untuk membuat marketing yang lebih spesifik, lebih targeted, dan menghasilkan lebih banyak apa namanya keuntungan juga gitu kan. Itu menarik juga, cukup menjadi hal yang dipelajari juga di apa namanya saat ini gitu kan. Terus itu kita ngomong yang keempat gitu kan. Ada yang terkait dengan kita dengan digital marketing itu kita bisa tahu yang namanya kayak apa yang disukai oleh si customer, apa behaviornya mereka itu bisa tercapture dengan baik semua gitu kan. Bahkan kayak kalau nonton video itu kayak di part mana dia suka, di part mana emosinya tuh naik, di part mana dia emosinya turun, itu pastinya bisa terbaca juga gitu kan. Terus itu yang kelima juga, ketika kita berbicara terkait dengan digital gitu kan, pastinya tuh semuanya tuh datanya tercapture. Dengan data yang tercapture kita tuh bisa ngomongin analytics lebih lebih oke lagi gitu. Dan dari data itu biasanya kita bisa tahu performance, kita bisa tahu kita ada problem di mana, hingga kita bisa tahu kayak fokus untuk improvement ke depannya itu kita tuh seperti apa. Itu adalah opportunity yang ada di era digital kan. Nah, terus itu kalau kita masuk ke digital marketing itu gimana? Nah, digital marketing itu adalah terkait dengan marketing strategis dan juga teknik gitu kan. Jadi kayak strategi kita dan teknik yang harus kita gunakan agar kita tuh bisa memanfaatkan opportunity digital yang ada itu gitu. Yang tadi udah disebutkan ada 5 gitu. Nah, itu gimana sih marketing strategis dan juga taktik yang harus kita lakukan biar peluang-peluang yang ada tuh kita tuh bisa dapatkan, jangan sampai kita kehilangan peluang. Nah, itu adalah terkait dengan digital marketing. Oke, boleh next lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita masuk ke part kedua, itu adalah terkait dengan sukses di era digital gitu kan. Oke, boleh next lagi. Oke, nah jadi kalau kita berbicara terkait dengan strategi gitu kan, ya sorry tadi mungkin karena saya cukup suka dengan strategi, jadi pasti sesuatu tuh kita tuh harus mempunyai sebuah kerangka kerja yang jelas gitu. Dengan kerangka kerja yang jelas itu membantu kita untuk mengetahui titik mana kita udah strong, titik mana kita lemah gitu. Tapi secara simpel gitu kan, ketika kita berbicara terkait dengan digital marketing gitu kan, itu ada 4 tahapan itu yang harus dipahamin gitu. Yang pertama adalah kayak kita harus menetapkan goals gitu kan. Jadi goals dari digital marketing kita itu apa gitu? Apakah kita tuh pengen kayak dapat new customer gitu, atau kita pengen dapat feedback produk kita tuh apa sih yang udah apa sih yang mereka sukai, mana sih yang perlu kita improve gitu, atau mungkin kayak membantu kita branding aja. At least kayak yang penting produkku terkenal dulu, yang penting company-ku terkenal dulu. Goals itu harus jelas gitu. Karena kenapa ya? Karena nanti untuk goals itu untuk mengukur apakah yang kita lakukan itu udah baik atau belum gitu. Terus itu poin yang kedua adalah terkait dengan bagaimana kita tuh menciptakan apa namanya, atau kita hadir di online itu sendiri gitu. Jadi selain kayak kita goals yang jelas, part berikutnya adalah kita menyiapkan gitu. Jadi kalau kita misalnya ngomongin kayak ada bisnis yang mungkin kayak ada apa namanya store-nya gitu kan, ada offline store-nya dan sebagainya, ya gimana itu bisa listing dulu deh di Google gitu.
Jadi kalau orang cari tuh udah nemu dulu gitu. Terus habis itu kita kembangin juga tuh sosial medianya gitu. Terus habis itu websitenya juga tuh kita kembangin. Eh, Boleh. Nah, itu yang kayak kita harus siapkan. Terus habis itu untuk berikutnya, setelah kita udah siapin itu gitu kan, jadi orang itu bisa nemuin kita gitu kan, nah kita baru masuk ke marketing gitu. Dalam artian kita lebih attract mereka, untuk mereka bisa datang ke website kita, ke sosial media kita ada interaksi dan sebagainya. Hingga yang nanti keempat, itu pasti kita harus analis dan juga adapt gitu. Analis itu dalam artian kita balik lagi ke digital online goals kita tuh yang seperti apa gitu kan. Terus habis itu kita harus beradaptasi gitu. Ya kita harus tahu tuh trennya gimana, terus habis itu feedbacknya gimana, hingga akhirnya kita pun grow terus gitu, naik kelas terus. Kurang lebih seperti itu. Ya, aku sambil jalan juga ya. Kebetulan ini apa namanya uh, lagi agak remote juga. Nggak apa-apa kali ya. Tapi bisa sambil ini kok, sambil jelasin. Oke, boleh dibantu untuk next, Mbak Dian. Oke, nah ini kita masuk ke digital strategy plan gitu kan. Ini mungkin lebih jadi kalau tadi ada 4 poin gitu kan, ini adalah poin pertama gitu. Jadi mungkin 2 poin yang kita fokuskan, yang pertama itu adalah terkait dengan digital plan sama yang execution-nya gitu kan. Di poin ketiga kalau tadi masih ingat di slide sebelumnya gitu. Oke, ya untuk poin pertama ini boleh dibantu untuk di next slide. Oke, nah, oke, ya, wait. Kalau strategi gitu kan untuk sukses di dunia digital gitu kan, dalam artinya nanti di sini adalah uh, digital marketing. Kan tadi udah di-mention juga bahwa kita harus mempunyai goal yang jelas gitu kan, dan kita harus apa namanya fokus terhadap online activities kita gitu kan. Nah, kalau kita berbicara juga gitu kan, di online activities itu emang ada apa aja sih gitu kan. Nah, aslinya ada framework gitu kan, yang ini tuh harus dipahamin. Frameworknya adalah namanya STDC gitu, See, Think, Do, and Care gitu kan. Itu terkait dengan bagaimana gitu kan kita memahamin dari uh, pattern gitu kan, atau pola yang ada di online itu sendiri, pattern dari si customer kita gitu, atau orang-orang yang akan kita yang akan beli produk kita gitu. Dan kalau misalnya boleh ngajak berpikir gitu kan teman-teman, bahwa kayak kita bisa refer gitu kan, kita bisa kembali ke diri kita sendiri gitu kan, coba dipikirin kayak produk yang terakhir kali dibeli gitu ya kan. Nah, di situ pasti kita melalui tahapan-tahapan ini gitu. Bisa jadi tuh yang pertama tuh sih pasti kayak kita tuh sering kita lihat iklan dan sebagainya gitu, tapi kita belum belum ingin tuh beli produk itu gitu. Tapi setelah itu nanti kita bisa masuk ke tahap yang namanya think gitu. Think itu adalah ketika, oh kemarin gue pernah lihat apa namanya produk ini dan ternyata gue butuh nih sekarang gitu. Dan dia akan mencoba cari tahu lebih dalam gitu kan terkait dengan produk itu tuh apa dan lain sebagainya gitu kan. Nah, hingga setelah itu nanti masuk ke tahap do gitu. Akhirnya dia melakukan pembelian gitu kan, dan mungkin pembeliannya nggak cuma sekali, lebih dari 2 kali, care gitu. Nah, ketika dia berbicara terkait dengan care, dalam artian dia udah yang kayak menjadi kayak loyal customer, bahkan mereka bisa memberikan feedback, dan atau mungkin yang lebih jauh lagi, si customer itu tuh bisa sampai merekomendasikan produk kita ke yang lain juga gitu. Nah, ini adalah kayak kita harus memahamin bahwa di online itu kita tuh ada sebuah pattern yang namanya STDC. Jadi kalau rekan-rekan itu mempunyai bisnis gitu kan, coba dipahamin gimana sih para customer kalian tuh melihat produk kalian gitu, atau produk-produk pesaing kalian gitu. Gimana customer itu tuh berpikir untuk kayak membeli produk itu gitu. Biasanya apa aja sih yang mereka pertimbangkan gitu kan. Aspek apa aja itu coba yang dipahamin juga. Termasuk juga gimana sih mereka tuh membelinya gitu. Lewat online kah, lewat offline kah? Kalau onlinenya biasanya lihat di sosial media dulu kah, atau bisa langsung ke marketplace kah? Dan itu yang harus benar-benar dipahamin. Karena setiap produk, setiap kategori produk itu mempunyai keunikannya masing-masing. Termasuk adalah bagaimana kita biar bisa tahu online orang itu tuh nanti tuh menjadi repeat buyer gitu. Nah, itu yang harus dipahamin dari atau industri-industri yang apa namanya kalian ada di dalamnya gitu. Nah, boleh lanjut ke next berikut ke slide berikutnya. Oke. Nah, berikutnya itu adalah terkait dengan understanding customer behavior gitu. Jadi emang kalau kita berbicara terkait dengan bisnis itu aslinya tuh tahap pertama tuh kita tuh harus ada empati, kita tuh harus understanding our customer gitu. Jadi jangan sampai yang kita terlalu egois
idealismenya kita, tapi kita melupakan customer itu. Padahal customer itu, ya simpelnya kalau orang zaman dulu ngomongnya adalah pembeli adalah raja. That's true, dan yang kita nggak boleh miss gitu kan. Nah, oleh karena itu, kita, itu tuh dalam plan itu tuh sebelum kita membuat plan yang lebih rigid, lebih rapi, kita harus pahami juga behavior yang ada gitu. Nah, kalau kita bisa tumbuh gitu kan, untuk membantu UMKM gitu, kita biasanya bantu UMKM itu menganalisa sampai level behavior, dan itu ada 7 poin yang kita bantu gitu. Yang pertama terkait dengan case behavior, terus habis itu yang kedua terkait dengan product preference, yang ketiga terkait dengan research and discovery gitu, yang keempat terkait dengan trigger, yang kelima terkait dengan engagement and interaction, terus habis itu ada abandonment and conversion, hingga yang terakhir itu terkait dengan brand loyalty dan juga advokasi gitu. Nah, ketika kita berbicara behavior dari forecast behavior, itu adalah kayak seberapa sering sih mereka beli produk, misalnya kalau kita ngomongin beauty ya, seberapa sering sih si orang tuh beli skincare gitu kan. Terus habis itu biasanya mereka belinya online atau offline gitu. Terus habis itu duit yang mereka spend atau anggarkan untuk beli produk itu tuh berapa sih. Nah, itu yang kayak kita harus tahu forecast behavior-nya gitu. Dan mungkin setiap daerah pun beda gitu kan. Terus habis itu setelah kita tahu gitu kan, behavior forecast-nya mereka seperti apa, kita ngomongin dari product preference gitu. Jadi kayak apa sih yang biasanya mereka cari gitu, ingredients-nya itu apa gitu, keunikan produk apa yang mereka biasanya inginkan dan sebagainya. Nah, setelah kita pahamin juga dari sisi itu, kita harus cari juga yang namanya research and juga discovery gitu. Dalam artian kayak gimana sih orang-orang tuh menemukan gitu. Itu masih align juga terkait dengan framework yang tadi ada kan, terkait dengan see, think, do, dan juga cek itu. Itu kayak kita harus pahamin juga gimana mereka mendapatkan informasi terkait dengan produk kita gitu. Gimana mereka bisa menemukan produk kita. Karena ya kalau kamu punya produk sebagus apapun, tapi kalau dari brandingnya jelek, dari sisi marketingnya jelek, ya produk lo gak ketahuan dan itu gak akan kejual juga gitu. Ujung-ujungnya ya bisnis gak akan untung juga kan gitu. Termasuk juga nanti ketika kita ngomongin tahapan customer behavior yang berikutnya, yang perlu dianalisa, yang perlu dipahamin adalah terkait dengan forecast trigger gitu kan. Di titik apa sih mereka tuh biasanya beli? Oh, karena ada promo. Promo seperti apa sih gitu? Atau mungkin oh karena ada event apa, ada kayak ada kejadian apa yang itu tuh membuat trigger juga. Nah, itu yang harus dipahami juga. Karena ketika kita ngomong digital marketing, kita udah tahu kayak trigger-trigger pembelian, ya trigger event-event yang ada itu kita harus siapin juga campaign-nya. Kita harus siapin juga dari sisi apa namanya marketing plan-nya itu harus benar-benar clear gitu kan. Jadi kita nggak miss gitu dari apa namanya kondisi-kondisi yang ada itu. Hingga setelah itu mereka beli, dan engagement dan juga interaction itu juga sesuatu yang penting. Makanya kalau misalnya kita sering lihat di Instagram gitu kan, atau mungkin di TikTok gitu, banyak juga konten-konten yang sifatnya itu cuma kayak untuk membuat orang tuh lebih mengenal produknya gitu kan, atau tanya feedback atau gitu sebagainya. Itu adalah tujuannya adalah terkait dengan untuk mengukur engagement dan juga interaction gitu kan. Karena kenapa penting bagi apa namanya kita gitu kan sebagai orang yang nanti akan coba menerapkan digital marketing untuk mengukur engagement dan juga interaction, itu adalah untuk mengukur terkait dengan seberapa tertarik sih, seberapa mau sih si orang-orang itu untuk beli produk kita gitu. Dan kalau misalnya mau karena apa, nggak mau karena apa, itu yang harusnya kita pahamin, dan nanti tujuannya bisa kita analisa untuk tujuannya membuat produk yang lebih baik lagi gitu kan. Hingga nanti kita analisa juga, kita bantu mereka analisa dari sisi kayak abandonment dan juga conversion-nya. Jadi apa sih yang membuat mereka tuh nggak jadi beli, dan apa yang membuat mereka tuh jadi beli. Itu pun kita juga harus analisa gitu. Benar-benar yang kita pahami pattern-patternnya gimana, behaviornya seperti apa, dan nanti yang terakhir itu adalah brand loyalty dan juga advokasi gitu. Jadi kalau kita ngomongin di bisnis gitu kan, itu ada yang namanya acquisition, ada yang namanya retention. Acquisition adalah terkait dengan gimana kita dapat apa namanya pelanggan baru gitu kan. Kalau apa namanya retention itu adalah terkait dengan bagaimana kita mempertahankan pelanggan-pelanggan yang udah pernah beli produk kita gitu. Nah, behavior ini yang benar-benar harus dianalisa, ya dipahamin, dan juga kalau kita berbicara di era sekarang ya kita harus tahu datanya juga gitu. Kita harus tahu kayak uh, uh, pattern secara kuantitatifnya itu seperti apa gitu, kurang lebih seperti itu. Boleh dibantu untuk next slide, Mbak? Nah, selain kayak tadi kan kita udah ngomongin dari sisi kayak oke, ketika kita mau eksekusi digital gitu kan, atau digital marketing, atau kita pengen menang di online, ya kita harus ngomongin dari sisi yang pertama itu mempunyai goals yang jelas. Terus habis itu kita harus mempunyai plan yang jelas juga gitu kan. Nah, plan yang jelas pun juga kita harus pahamin dulu dari sisi customer-nya. Customer mana yang kita targetkan, terus habis itu behavior-nya mereka seperti apa. Itu kan apa namanya harus kita pahamin. Termasuk juga gimana sih pattern-pattern atau behavior secara umum gitu kan di ekosistem digital atau di online itu sendiri gitu kan. Nah, tapi yang perlu diingat bahwa
kita tuh nggak main sendirian gitu. Kita tuh ada competitors, kita tuh ada brand lain, ada uh, uh, orang lain atau usaha lain yang mungkin jualannya produknya sama dengan kita atau setidaknya serupa dengan kita gitu kan. Nah, di situ kita juga harus aware juga gitu. Dalam artian apa? Kita harus menganalisa competition market kita itu seperti apa gitu. Dan paling gampang itu adalah kita menggunakan SWOT gitu kan. Dan ini paling umum gitu. Ada yang namanya strength, weakness, opportunities dan juga threats gitu kan. Mungkin nggak usah terlalu detail karena saya yakin ini udah cukup familiar gitu kan. Cuma kalau kita ngomongin pecah lebih ini lagi, ini ada dua aspek sih. Ada internal aspek dan juga eksternal aspek gitu. Kalau internal aspek itu terkait dengan strength dan weakness kita bisa menganalisa tuh kekuatan kita tuh di mana, kelemahan kita di mana. Sedangkan kalau kita ngomongin eksternal, itu ada namanya opportunities dan juga threat gitu. Nah, di situ yang nanti kalau kita udah memahami dua itu, kita harusnya bisa mengkombinasikan atau menganalisa kedua hal itu menjadi satu, sehingga nanti muncul strategi yang bagus. Jadi bukan cuma dianalisa doang, tapi outputnya atau hasilnya itu sampai muncul strategi. Let's say contohnya gini, kita punya produknya misalnya kayak skincare gitu ya. Skincare kita tuh benar-benar tuh bagus gitu, efektif misalnya kayak untuk hilangin jerawat, terus habis itu juga apa namanya bagus di kulit juga, terus habis itu sebagainya gitu. Dan opportunity-nya ternyata banyak orang di Indonesia tuh yang jerawatan gitu. Nah, di situ berarti apa? Poinnya, oh berarti kalau kita punya kelebihan di situ dan opportunity di market kurang lebih seperti itu, ya kita harus agresif gitu. Nah, itu adalah outputnya. Oh, berarti kalau kita udah menemukan poin ini, poin strength dan juga opportunities, dan itu bisa dikombinasikan, berarti kita harus lebih agresif gitu. Oh, tapi bisa jadi juga kalau misalnya kita kita agak lemah nih, misalnya kayak produk kita tuh masih kurang ini gitu, dan ada ancaman, yaitu yang gimana kayak kita tuh harus bisa memperbaiki, atau kalau tidak kita jangan bermain di situ gitu, karena kalau kita bermain di situ kita nanti ujung-ujungnya kalah dan kerjaan kita jadinya nggak efektif dan nggak efisien. Nah, itu yang kayak harus dipahamin dari analisa suatu insight apa yang bisa didapat dan nanti muncul strategisnya seperti apa gitu untuk memenangkan di persaingan gitu. Termasuk ini nanti kalau kita ngomongin marketing, berarti itu harus bisa terkomunikasikan dengan baik di marketing atau misalnya kayak konten-konten yang kita buat juga gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus itu boleh dibantu untuk lanjut ke slide berikutnya, Mbak. Nah, jadi uh, dua poin sebelumnya adalah terkait dengan understanding customer dan understanding persaingan gitu. Memang di awal-awal tuh intinya terkait dengan identifikasi, terkait dengan kayak memahami dan juga mengetahui potensi-potensi yang ada gitu. Nah, ketika kita udah memahami itu, baru kita ngomongin menciptakan goals yang benar-benar spesifik gitu kan. Nah, ini yang nantinya akan diukur apakah kayak sebuah marketing activities yang kita jalankan gitu kan, itu tuh sukses atau enggak. Nah, ada salah satu framework yang itu tuh aslinya tuh bagus, tapi mungkin jarang juga digunakan. Ada yang namanya SMART gitu kan. SMART tuh ada kayak singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan juga time bound gitu kan. Jadi kayak kalau kita ngomong spesifik ya itu tuh harus tahu gitu apa yang akan kita ukur. Kalau misalnya kita aktivitas marketingnya terkait dengan brand awareness, gimana cara mengukurnya? Itu itu harus spesifik. Oh, mau brand awareness atau kita mau ngomongin dari sisi conversion dan sebagainya, itu yang harus spesifik. Sedangkan measurable itu terkait dengan poin yang bisa diukur gitu. Misalnya contohnya kalau kita ngomongin kayak pengennya dari sisi kayak brand awareness, oh dengan adanya brand awareness kayak gini itu akan meningkatkan skor berapa persen dan sebagainya gitu kan. Termasuk itu tuh sesuatu yang achievable, relevan dan juga tembuan gitu kan. Atau masuk ke contohnya aja gitu kan. Misalnya kita udah buat website tuh gitu kan. Tadi kan kalau kita ngomongin digital marketing, setelah kita kayak tetapin goals-nya, kita kan harus nyiapin dari sisi kayak online media kita ya, baik itu website maupun sosial media. Nah, ini contohnya kayak kita kasih di Smart itu adalah kayak kita pengen increase organic website traffic itu by 20% gitu kan. Yang mana itu tuh dalam 6 bulan ke depan gitu. Nah, caranya gimana? Dengan membuat CEO gitu kan, dan juga konten marketing yang itu tuh strategis, yang sesuai dengan poin-poin yang ada di bisnis kita gitu kan. Nah, ini adalah salah satu contoh kayak netapin goals secara spesifik, measurable, achievable, dan juga relevan, dan juga termasuk tembuannya. Karena kenapa? Tembuannya pun bisa diukur selama 6 bulan gitu. Nah, setelah 6 bulan itu nanti kita coba lihat apakah
benar-benar goals ini tercapai atau enggak gitu. Nah, ini hal yang penting gitu kan untuk kita biar kerja kita tuh terarah dan juga mengukur kayak apakah kita tuh udah bagus atau belum sih gitu untuk improvement ke depannya gitu. Oke, boleh lanjut juga Mbak ke slide berikutnya. Nah, jadi tadi poin ketiga adalah terkait dengan kita menetapkan goals gitu kan. Dalam artian sebelum menetapkan goals kita harus identifikasi, setelah itu kita juga harus menetapkan goals yang spesifik dan juga bisa terukur atau menggunakan konsep SMART gitu kan. Nah, setelah kita tahu goals-nya itu gitu kan, poin terpenting sebelum kita produce kontennya itu kita harus membuat plan juga. Makanya itu ada yang namanya marketing plan atau content planning gitu kan. Nah, kita akan masuk di part keempat ini. Boleh di next, Mbak? Nah, kalau kita di bisa tumbuh gitu kan, kita bantu UMKM itu ada tahapan biar produk UMKM itu bagus gitu. Yang pertama kayak kita bantu dari sisi awareness-nya, terus habis itu kita bantu dari sisi activation-nya gitu kan, kita bantu dari sisi acquisition-nya akhirnya dalam arti itu mendapatkan customer, si UMKM bisa mendapatkan customer, dan yang keempat dari sisi retention-nya gitu. Dalam artian kayak ya nanti customer-nya akan beli lagi sehingga UMKM pun mendapatkan pelanggan yang loyal dan akhirnya mereka bisa tumbuh terus gitu kan. Dan di sini kayak kita tetapkan juga di plan kita tuh pasti ada namanya key message, ada communication points-nya juga, dan ada desired take out-nya gitu. Key message itu terkait dengan apa? Poin yang harus ditekankan di setiap tahapannya gitu. Misalnya kayak contohnya di awareness. Oh, di tahapan ini kita harus menekankan bahwa orang-orang tuh harus aware atau harus sadar bahwa produk kita tuh ada, bisnis kita tuh ada. Nah, itu yang kayak harus ada, harus ter apa ya, baik tersirat maupun tersurat itu tuh ada di konten kita ketika kita ngejar awareness gitu. Begitu juga ketika kita ngomongin activation gitu, dimana kita tuh mendorong customer kita tuh lebih engage gitu kepada brand kita gitu kan, dia mau kayak daftar gitu atau mereka following kita dan sebagainya. Itu yang kayak kita harus harus mulai ditekankan juga gitu, dimana kita membuat trigger yang membuat mereka tuh bisa melakukan seperti itu gitu. Nah, termasuk setelah kita determine fokus dari key message-nya gitu kan, itu nanti perlu diterjemahkan ke dalam plan yang lebih realistik lagi gitu kan. Kita juga harus memperhatikan yang namanya communication points gitu kan. Nah, communication points di sini pun juga itu harus kita pahamin gitu. Kalau di tahapan awareness, cara komunikasinya seperti apa, poin-poinnya apa, di activation juga seperti apa, poin-poinnya apa gitu kan. Nah, nanti mungkin ini bisa dibaca aja karena kan nanti juga di-share ya bahwa kayak oh kurang lebih seperti ini gitu. Hingga nanti yang terakhir ya kita harus ngomongin, kalau kita ngomongin kerjaan itu kita harus tahu outputnya gitu. Kalau kita udah melakukan seperti ini, outputnya ini apa gitu. Karena kenapa output yang terjadi di setiap tahapan ini nanti harusnya tuh bisa terukur, dan dengan terukurnya output itu nanti bisa membantu kita untuk mengukur apakah goals yang kita tetapkan di awal tadi itu tuh udah tercapai atau belum. Kalau belum tercapai di poin mana itu kurang. Jadi itu semuanya berkaitan, semuanya terhubung, terstruktur, dan kita pun ke depannya kalau ingin melakukan analisa untuk improvement itu lebih lebih clear lagi gitu. Nah, uh, ini adalah terkait dengan content and messaging. Terus habis itu boleh lanjut, Mbak. Oke. Nah, mungkin sebelum masuk ke poin ini, aku mungkin ini deh kepikiran untuk kayak kelihatannya kan tadi terlalu theoretical gitu ya. Jadi mungkin aku share satu spreadsheet lagi, boleh dibantu untuk kayak di show juga ya Mbak Dian ya. Aku share ke ini. Aku share di chat WhatsApp atau mungkin di chat sini deh, boleh deh. Nah, itu mungkin boleh dibantu untuk di-share lagi. Oh, tahu aku aja deh. Aku bisa share ternyata dengan sekarang. Hehe. Udah kelihatan belum ya? Sudah Mas Solis. Share screen. Oke. Ya, ini contoh gitu. Jadi kayak ada salah satu UMKM beauty juga yang akan kita bantu untuk scale up gitu kan. Dan kita bantu tetapkan dari sisi gimana marketing effort atau marketing activities yang akan dijalankan gitu. Aslinya ada banyak, bukan cuma marketing doang, tapi karena topik kita terkait dengan digital marketing ya kita akan coba fokuskan di digital marketing gitu.
Jadi yang pertama terkait dengan about us gitu kan. Jadi di sini kita pahamin si brand itu atau si UMKM itu visinya itu apa sih, misinya itu seperti apa sih. Nah ini yang kita harus pahamin dengan baik sehingga kita tahu apakah nanti langkah atau plan yang kita buat itu tuh udah selaras dengan si Infinite Beauty ini gitu kan. Terus habis itu kita juga pahamin dari sisi produknya gitu. Oh produk mereka tuh seperti apa sih? Oh produk mereka tuh nature dan science gitu. Dalam artian dua hal itu yang ingin ditonjolkan atau dua hal itu yang ditonjolkan di produknya dan itu harus terkomunikasikan dari sisi nanti marketingnya. Nah ini yang kayak kita harus pahamin. Nah setelah kita memahamin ini, kita menetapkan yang namanya buyer persona. Nah, kenapa penting bagi kita untuk menetapkan buyer persona? Itu adalah untuk kayak memahami target pasar kita tuh seperti apa sih gitu. Nah, di sini kayak kita lihat, oh kalau produknya seperti ini, kemungkinan buyer personanya tuh yang pertama tuh adalah terkait dengan orang yang kita sebut natural beauty enthusiast gitu kan. Dia itu biasanya umurnya berapa, occupation pekerjaannya apa dan lain sebagainya gitu kan. Termasuk nanti kita lihat tuh dari sisi karakteristik, pain points mereka terkait dengan skincare atau beauty ini dan juga bagaimana brand yang ada ini gitu kan bisa membantu mereka untuk menyelesaikan permasalahan mereka gitu. Nah bisa jadi buyer persona itu bukan cuma satu, bisa jadi target pasarnya tuh ada dua gitu. Makanya ini ada yang namanya self care seeker gitu. Dia masih cari nih. Kalau yang tadi tuh emang udah benar-benar antusias gitu kan. Nah atau mungkin yang ketiga gitu kan itu adalah terkait dengan skincare novice gitu. Ini yang masih baru dan dia tuh perlu dieducate dulu, perlu ini gitu. Nah itu ada tiga buyer persona gitu kan. Terutama yang ini orang-orangnya masih muda lah ABG gitu. Itu kan mungkin kurang lebih seperti itu. Nah ketika kita udah tahu buyer personanya, kita baru lihatin market analisisnya. Nah sebelum kita masuk ke kayak behaviornya si persona tadi, kita lihat dulu nih tren dari beauty itu seperti apa gitu. Di 2010 sampai 2015 itu seperti apa, 2016 sampai 2020 seperti apa, hingga nanti kira kurang lebih ke depannya itu seperti apa. Nah, yang seperti ini kan dampaknya kita melakukan research dulu nih, kita ngomongin research pasar kan, ada tren beauty apa aja, terus itu biasanya itu dipengaruhi oleh apa dan sebagainya, kita harus aware tuh. Nah, ketika kita ngomongin seperti itu, juga ngomongin harus dari sisi datanya juga. Industri ini tuh naik atau enggak sih gitu. Kalau industrinya naik, berarti ada peluang di situ. Berarti ada opportunity yang bisa didapat gitu kan. Dan kita bisa pecah tuh lebih detail lagi gitu kan. Biasanya tuh di kategori apa sih yang naiknya gede, kategori apa yang mungkin stagnan dan lain sebagainya. Nah setelah itu kita spesifikkan kalau kita berbicara kalau kita ngomongin tadi beauty kan aslinya luas banget tuh ya kan. Tapi kalau tadi kita lihat produknya dan kita spesifikkan di sini adalah kayak produknya terkait dengan skincare dan kita harus lihat spesifik marketnya adalah skincare itu seperti apa gitu kan. Oh ternyata skincare itu tuh bisa dibagi lagi tuh ada 4 kategori di bawahnya, ada sun protection, ada face, ada body, ada baby and child gitu kan. Itu gimana growth-nya, pasar mana yang paling gede gitu kan. Kalau dari sini kan kita bisa lihat bahwa ternyata skincare tuh pasar gedenya dua tuh. Yang pertama face, dalam artian untuk perawatan dari wajah, atau yang kedua itu ada dari sisi body gitu kan, dalam sisi perawatan tubuhnya gitu. Terus habis itu kita juga lihat dari sales channelnya tuh seperti apa gitu. Orang tuh kebanyakan belinya dari offline atau online gitu. Nah ini yang kita melakukan research gitu kan. Hingga nanti kita lihat ada juga kalau di analisa juga itu ada yang namanya tools namanya Porter's Five Force gitu kan untuk melihat kayak buyer itu tuh gimana, suppliers itu tuh gimana, ya kan habis itu new entrance kalau kita orang baru tuh gimana gitu kan, terus habis itu substitute produknya akan seperti apa hingga nanti kita ketemu kayak oh kalau seperti ini buyernya polanya seperti ini, suppliersnya polanya seperti ini, terus habis itu new entrance-nya polanya seperti ini, substitute-nya seperti ini, maka kompetisinya seperti apa gitu. Nah itu yang akhirnya kita tahu dan kita detailkan lagi kalau dengan kayak gini gimana sih buktinya gitu, siapa market leadernya dan sebagainya. Nah, ketika kita ngomongin market leader, kita bisa ngomongin ke komputer analisis. Nah, kalau tadi gue mention bisa pakai SWOT kan, tapi bisa juga kita melihat dari sisi kayak USP. USP itu adalah kayak unique selling point, keunikan yang dimiliki oleh kita, oleh sebuah produk gitu kan. Jadi kayak USP dari setiap brand itu seperti apa, atau setiap produk itu seperti apa, price-nya gimana, branding yang mereka lakukan seperti apa. Oh, brandingnya itu ada terkait dengan family friendly branding, atau trendy and youth branding dan sebagainya. Itu yang kayak kita harus tahu fokus branding mereka seperti apa, termasuk juga marketing strateginya mereka seperti apa gitu kan. Jadi kayak cara komunikasi mereka dengan para customer mereka gitu kan. Karena kenapa? Karena ini mereka yang sukses. Gampangnya kalau mereka sukses, produk kita sama dengan mereka. Terus itu cara mereka sukses gitu kan. Ya udah setidaknya kita ngikutin cara mereka dulu deh gitu. At least dengan seperti itu kita bisa lebih baik gitu. Sebelum nanti kita melakukan inovasi atau menemukan cara-cara sendiri yang itu lebih efektif dan juga lebih efisien gitu kan. Terus habis itu setelah kita menganalisa dari sisi pasarnya, kita menganalisa dari sisi kayak kompetisinya seperti apa gitu kan. Nah, kita udah spesifik ke customer behavior.
Nah, customer behavior ini yang harus align juga atau harus selaras juga dengan buyer persona yang udah ditetapkan di awal tadi gitu. Nah, kalau di sini yang saya contohkan adalah yang natural beauty enthusiast gitu. Jadi ternyata mereka tuh beli produknya tuh 1,5 times tuh lebih sering daripada yang lain gitu, buyer persona yang lain gitu, dan lain sebagainya. Ini yang kita pahamin, kita cari tahu, kita melakukan research gitu kan, sehingga dengan seperti ini kita tuh bisa memahami, oh ternyata orang-orang atau customer yang kita targetkan itu seperti ini dan persaingan pasar seperti ini, jadi kita nanti bisa membuat sebuah content plan yang lebih spesifik gitu kan. Nah ini bisa agak skip aja karena ini terkait dengan goals-nya gitu kan, kayak kita ada namanya brand positioning gitu kan, setelah itu kita juga tetapin goals-nya. Setelah itu juga ada namanya ini strategi sih, kayak misalnya kalau kita pengennya seperti apa, ada kayak building blocks-nya gitu kan, kayak pilar-pilar apa sih ya kalau bangun rumah tuh, kayak kita harus tahu kayak fondasinya gimana, pilar-pilarnya apa gitu kan, untuk biar itu oke gitu kan. Tapi ini lebih mengarah ke strategi. Tapi setelah itu adalah terkait dengan execution plan. Nah, ketika tadi kita udah analisa ya, kita harus bisa membuat sebuah content and messaging plan yang itu tuh spesifik gitu. Oh, kalau kita ngomongin terkait dengan skincare ini tadi, si Infinite Beauty ini, key message di awareness itu harus menekankan terkait dengan discover the beauty of natural radiance gitu. Ketika kita ngomongin activation, kita harus bisa menjelaskan adalah personalized skincare gitu kan, tailored to you. Dalam artian ini tuh personal skincare yang ini tuh benar-benar untuk glow gitu loh, untuk si natural beauty enthusiast tadi gitu, sehingga mereka pun nanti akan lebih ada engagement dengan kita. So dari situ kita ngomongin dari sisi kayak acquisition your skincare experience, karena kenapa? Kalau di acquisition itu kan kita ngomongnya elevate your skincare experience gitu kan. Nah, kenapa kok kita kayak gini? Karena aslinya tuh mereka tuh udah antusias gitu kan. Cuma mereka harus bisa elevate dalam artian tuh menemukan sesuatu yang beda, yang impactnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk yang sebelumnya mereka gunakan. Nah, ini yang kayak benar-benar di tahapan ini tuh kita mungkin harus kasih testimoni, kita kasih mungkin pakai apa namanya influencer untuk membuktikannya dan sebagainya gitu kan. Dan terus itu yang berikutnya adalah terkait dengan retention. Nah, retentionnya adalah terkait dengan bagaimana your beauty journey itu continuous. Dalam artian nggak berhenti di situ loh. Nanti kamu akan menemukan kayak ketika udah pernah pakai sekali dua kali dan merasakan kayak dari event lain, ya kita komunikasi juga atau key message-nya kayak jadinya nggak selesai di situ loh, bisa menggunakan produk yang lain, terus habis itu nanti akan ada muncul apa namanya apa namanya kayak produk-produk yang sama tapi nanti semakin memperbaiki atau semakin lebih lebih oke lagi, dan itu personalized itu. Nah, itu yang kayak harus dipahamin, termasuk juga nanti communication point-nya seperti apa, dessert out-nya seperti apa. Nah, ini biasanya kita bantu gitu untuk dari sisi apa namanya tetapin dari sisi analisanya, dari sisi tetapin goals-nya, sampai kayak ini poin yang harus di develop. Nah, ketika ini udah ada gitu dari konten gitu kan, untuk membuat kontennya gitu kan, kita tinggal brief, mereka akan mikirkan oh kontennya seperti ini kalau dari sisi desain, kalau pakai video akan seperti ini dan lain sebagainya. Dan setelah itu nanti kita tinggal post di channel-channel yang tadi kita siapin. Oh, kita siapin di website, ya kita post di website, atau kita nggak pakai website dulu nih, kita pakai sosial media dulu, ya kita post di sosial media dengan plan yang lebih apa namanya teratur kapan ini akan muncul. Terus habis itu kayak mayoritas customer kita, atau kita akan fokus di awareness dulu atau activation dulu. Nah, itu nanti akan di post gitu kan, sehingga kayak semua aktivitas digital marketingnya pun akan merefer, akan kembali ke dalam kayak plan yang udah kita lakukan. Nah, nanti setelah itu kita udah bantu sampai di tahap itu, nanti kita tinggal monitoring nih, poin apa yang kurang, di titik mana, atau di funnel apa, di tahapan mana itu masih perlu diimprove. Nah, itu yang nanti akan kita tetapkan. Nah, ini biasanya yang kita bantu untuk buat di UMKM gitu kan, biar mereka lebih terarah dulu nih dari kerjaannya. Nah, kalau misalnya teman-teman juga punya bisnis dan sebagainya, berarti kurang lebih juga hal-hal seperti itu yang nantinya perlu dijalankan kan. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah masuk atau kembali lagi ke discussion kita gitu kan. Uh, kita tuh kan tadi kita ngomongin bahwa di awal ada kayak teknologi itu tuh penting gitu. Salah satunya AI gitu kan. Kalau ditanya untuk membuat kayak marketing analisis gitu kan, terus habis itu digital marketing analisis, terus habis itu kita membuat kayak digital marketing plan gitu kan, dalam artian di situ marketing dan juga konten plannya seperti apa, itu apakah kayak susah gitu? Jawabannya mungkin susah gitu kalau ditanya 2 tahun yang lalu gitu, atau mungkin 1 tahun yang lalu deh, itu masih cukup susah gitu. Karena kenapa? Karena teknologi itu tuh belum begitu berkembang, teknologi yang akan kita bahas ini. Tapi dengan sekarang membuat seperti itu mungkin bisa membutuhkan waktu, cuma kalau kita fokus mungkin 5 jam 6 jam itu udah kelar untuk menghasilkan
atau melihat potensi dari market itu seperti apa yang harus kita lakukan hingga nanti kayak kita tuh menetapkan goals itu tuh kita bisa cepat banget gitu. Dan itu kalau ditanya membuat kayak yang tadi itu mungkin kalau tadi saya tuh mungkin cuma sekitar 3 jam 4 jam gitu itu udah selesai gitu dan itu kalau di-update udah cukup oke gitu. Nah, cara ngerjainnya pakai apa? Itu pakai AI gitu. Dan kalau ditanya AI itu kan orang paling kenal biasanya ChatGPT ya gitu kan. Oh ChatGPT. ChatGPT bagus gitu. Kalau untuk bantu kayak struktur apa namanya konten atau komunikasinya dan sebagainya itu bagus gitu. Cuma ChatGPT itu ada kelemahan dari sisi datanya. Datanya mungkin kurang update. Terus habis itu validasi datanya juga masih susah gitu. Makanya itu ada yang namanya kayak paper Perplexity gitu. Ada juga yang namanya Google Bard gitu. Ini AI yang harusnya nanti teman-teman itu bisa 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 mulai gunakan gitu kan. Untuk benar-benar membuat kayak marketing analisis yang bagus, digital marketing analisis yang bagus, marketing plan yang bagus, hingga nanti kalau kita bingung dalam sisi kayak eksekusinya gitu kan, kita pun bisa menggunakan tools AI ini untuk tanya terkait dengan teknikal gimana sih kita harus mengerjakannya gitu kan. Nah ini mungkin saya show aja contohnya yang kayak di apa namanya Google Bard gitu kan, terkait dengan si marketing ini dulu gitu. Jadi pertama kali ini contohnya kayak kita ke Bard, ini adalah Google Bard gitu kan, kayak kita ngomong Hi, I want you to be a brand manager gitu. Karena kenapa? Karena marketing atau kita branding dan marketing itu biasanya satu field dan itu ada yang ngepalain dulu, yang konsepin dulu, yaitu seorang brand manager gitu. Jadi kita setting si AI itu tuh untuk menjadi seorang yang profesional di bidang apa gitu. Nah ini dia langsung, oh I will to happy gitu kan. Dia memahamin kayak, oh kita bisa pahamin target audiensnya, kita bisa buat strateginya, kita bisa develop marketing campaigns gitu kan. Kita bisa manage your brand reputation hingga kita bisa ngomongin track your performa brands gitu kan. Sama artian, oke, ini udah land nih, mereka udah paham apa yang kita maksud gitu. Dia udah tahu nih apa namanya ekspektasi kita tuh dia tuh menjadi orang yang seperti apa gitu kan. Nah setelah itu nanti kita baru ngomong ini, oke, let's start untuk understanding dari target audience di Indonesia gitu kan. Kita ngomong bahwa saya akan coba membuat produk beauty gitu kan, di mana produk beauty itu dibagi ke dalam beberapa kategori dan sebagainya gitu kan. Dia akan menjelaskan, oh iya benar skincare gitu kan, itu ada berapa size-nya di tahun 2022, hair care gimana, dan ini nanti kayak kita tinggal ngobrol gitu kan, sampai kita nanti bisa ketemu kayak personanya atau buyer persona tadi gitu kan, behaviornya seperti apa sampai pengukurannya seperti apa. Nah dengan bantuan seperti ini gitu kan, dengan tools yang lain juga ada yang namanya Perplexity gitu kan, dengan adanya si ChatGPT juga, itu nanti akan membuat kayak marketing proses analisa kita atau marketing plan yang akan kita buat itu tuh jadi lebih cepat dan itu lebih efektif juga gitu. Karena kenapa? Karena kalau kita berbicara terkait dengan Perplexity dan juga Google Bard ini, dia ambil atau scraping datanya langsung dari internet, dalam artian data-data terbaru. Bahkan kalau untuk di Perplexity ada beberapa data yang itu aslinya tertutup, kalau kita lihat harus berbayar, itu aslinya bisa muncul di summary-nya dia tanpa kita harus bayar. Dan itu kalau ditanya datanya mana, sumbernya dari mana, itu pun dia bisa langsung kasih dari sisi kayak resource-nya itu mana, link-nya itu mana gitu. Jadi datanya pun juga cukup akurat dan cukup bisa dipertanggungjawabkan. Hingga nanti akhirnya kita combine dengan ChatGPT untuk membuat komunikasi-komunikasi atau hal-hal menarik lagi yang lebih baik lagi gitu. Jadi untuk membuat seperti ini pun akan lebih gampang. Nah, mungkin sampai saat itu untuk basic digital marketing aslinya ini luas banget kan dan banyak banget, kita belum ngomongin sampai execution-nya, contoh eksekusinya seperti apa, tapi at least menurut saya kayak di diskusi kali ini gitu kan, yang mana ini juga udah lebih dari 1 jam gitu kan, ternyata saya ngomong kayak kita harus paham dulu bahwa sebelum kita eksekusi gitu kan, jangan buru-buru eksekusi gitu kan, eksekusi harus cepat, harus gaspol terus gitu, itu setuju gitu kan, cuma kita harus paham dulu nih, kita harus tahu goals kita seperti apa, kita harus tahu strategi kita seperti apa, hingga kita harus tahu plan yang harus kita buat itu seperti apa. Dan itu nanti semuanya harus bisa tertulis, tertuang secara spesifik gitu kan, secara clear gitu, nggak banyak-banyak, tapi kuncinya tuh clear. Dalam kalau kita membaca atau orang lain membaca tuh paham gitu kan. Nah ketika kita udah seperti itu, harusnya di tahap eksekusi realnya, ketika kita kayak develop sosial medianya, kita membuat kontennya, kita mengukur apa namanya performance-nya, itu nanti akan jauh lebih
gitu kan. Itu akan easier gitu kan, akan lebih mudah untuk kita di tahap eksekusi hingga nanti tahap evaluasi. Nah, kurang lebih seperti itu sih yang bisa saya share dari apa namanya teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau enggak? Kita masuk ke tahap diskusi gitu. Oke, terima kasih Mas Haji. Oke, kita udah dikasih kesempatan untuk bertanya. Mungkin ada yang mau bertanya bisa angkat tangan. Bagaimana? Atau ini ya, aku ngomongnya terlalu cepat ya, jadi susah ditangkap atau mungkin nggak jelas. Agak cepat tapi jelas kok Pak. Mas. Ya, sorry ya kalau agak cepat ya. Tapi biasanya kalau anak UGM itu kan yang udah pinter-pinter ya dan udah aktif-aktif ya. Jadi artinya mungkin nggak usah tanya juga udah clear ya, udah paham semua kali ya. Mungkin ada teman-teman yang sudah punya brand nih, mungkin ingin bertanya, ingin optimalisasikan mengenai sosial medianya atau mengenai marketing plan-nya, mungkin bisa nanya seperti itu. Mas Aji ini nggak ada yang mau nanya nih, gimana kalau Mas Aji aja yang nanya nih? Oh ada yang ini nih. Oh, itu ada yang mau tanya. Oh ya, Mas Rehan, Mas. Iya, Iya, kalau tes apakah suara saya masuk ya Pak? iya, masuk Mas. Dengar Mas. Oh, baik Pak. Jadi saya mau tanya, kan dari Pak Haji udah kayak jelasin terkait gimana sih cara kita riset produk kita itu terkait misalkan pasar juga, lalu eh, marketing plan-nya. Saya sendiri masih bingung ketika kita melakukan riset buat produk, terutama buat di market kita itu kayak posisi produk kita ini sebenarnya market tuh kayak gimana sih, lalu misalkan kayak kompetitornya juga, lalu tren-tren yang ada yang itu tuh di mana bisa berkaitan semua sama produk-produk kita. Kayak, kalau dari Pak Haji sendiri apakah ada tips-tips biar kayak research kita itu bisa lebih gampang dan akurat gitu? Karena jujur saya sendiri kayak merasa masih kesusahan gitu Pak ketika melakukan riset seperti itu. Oke, berarti poinnya terkait gimana biar research kita tuh lebih terarah gitu kan dan sesuai dengan produk kita ya. Kurang lebih gitu ya. Iya, oke. Iya Pak. Um, Iya Pak. Tipsnya yang pertama, oke, baik. Oke, yang pertama ini tergantung, aslinya tergantung dari sisi platform. Tapi let's say kayak kalau kita ngomong gitu kan, uh, kita tuh tahapan awal tuh kita tuh pasti ada hipotesis gitu. Hipotesis itu adalah praduga kita terkait dengan produk kita. Misalnya contohnya ya, contohnya tadi atau saya ini minum deh, apa namanya air air dalam kemasan gitu kan, air minum dalam kemasan AMDK gitu. Saya berasumsi gitu kan, atau saya mempunyai hipotesis bahwa banyak orang itu tuh suka dengan produk ini atau membutuhkan produk air minum dalam kemasan ini gitu, kayak Aqua gitu. Terus habis itu asumsi saya yang pertama gitu kan, atau hipotesis saya yang pertama. Hipotesis yang kedua adalah kalau misalnya aku jualannya itu lebih murah gitu kan, bisa jadi aku lebih lebih apa namanya laku juga gitu. Itu ditulis gitu. Bisa jadi juga kalau aku tuh jualannya nggak cuma kayak mungkin mungkin aku kalau jualannya di event gitu kan di acara-acara kayak misalnya ada kayak konser musik atau apa itu juga akan lebih laris. Nah, itu kan kayak ada hipotesis-hipotesis atau istilahnya kayak praduga-praduga kita yang itu tuh aslinya muncul di produk kita, di otak kita di awal-awal. Kalau kita nggak muncul, kita pun bisa tanya teman gitu, kalau aku punya produk kayak gini gitu kan, kira-kira banyak yang suka atau enggak sih? Ya, terus habis itu, kalau kayak gini tuh, kira-kira tuh bagusnya jualannya gimana ya? Ada teknik yang unik gak ya, dan sebagainya. Nah, itu semuanya, atau istilahnya kita nanti kayak, kalau aku jualannya di event, pasti jualannya lebih bagus dan lebih gampang deh. Nah, itu kan semuanya adalah terkait dengan hipotesis terkait dengan dugaan kita gitu kan. Jadi kayak misalnya
Dan kita biasanya pun sering juga kayak misalnya uh, mempertanyakan kenapa ini nggak kayak gini, kenapa nggak kayak gini gitu. Itu asli part of hipotesis. Nah, kalau saya biasanya hipotesis itu harus ditulis gitu. Oh, saya punya asumsi bahwa produk ini tuh banyak dicari. Oh, saya punya asumsi bahwa kalau jualan minuman itu dan usaha gue masih kecil gitu kan, masih modalnya dikit, aku ikut event aja. Harusnya di situ pasti udah lebih laris dan lebih gampang dikenalnya dan sebagainya. Nah, itu kan adalah kayak asumsi kita, yang mana nanti dari asumsi itu perlu dibuktikan. Nah, aslinya ketika kita ngomongin perlu dibuktikan, perlu divalidasi, itu aslinya kita ngomongin dari, oh berarti perlu ada research-nya gitu. Nah, research itu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada itu tadi gitu. Beneran nggak sih produk ini tuh di apa namanya dibutuhkan gitu kan? Terus beneran nggak sih kalau jualan di event tuh lebih 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 mudah gitu atau lebih pasti bisa dipastikan lebih untung kalau aku jualan minuman. Nah, itu yang kayak kita harus melakukan research-nya. Nah, research-nya gimana ya? Kita cari datanya di internet. Kita bisa juga interview. Bahkan kita bisa coba uji coba juga ada namanya A/B testing juga kalau terkait dengan marketing juga gitu atau terkait dengan produk itu ada namanya A/B testing juga. Nah, itu yang perlu dibuktikan. Nah, cuma pertanyaannya adalah kan pertanyaan kita kadang-kadang acak nih, nggak runtut juga gitu kan. Nah, kita tuh harus paham juga gitu kan selain kayak kita setelah kita membuat hipotesis atau hal-hal atau asumsi-asumsi kita yang nanti perlu kita lakukan research. Nah, kita pun juga harus membuat hipotesis itu tuh lebih terstruktur lagi gitu. Nah, caranya gimana? Kita bisa banyak teori gitu kan yang bisa dibaca atau bisa dicari di internet kayak apa faktor apa sih yang membuat produk itu tuh laris gitu kan. Kalau zaman dulu, zaman saya kuliah tuh masih diajarin gitu kan, ada yang namanya 4P gitu. Kayak, oh produknya harus bagus, oh price-nya harus bagus, oh apa namanya, promosinya harus bagus. Nah itu kan kayak istilahnya 4 faktor yang mempengaruhi agar jualan itu bagus gitu. Walaupun sekarang udah changing juga, udah ada yang namanya 6P, ada yang namanya 7P dan sebagainya. Itu lebih banyak faktor lagi gitu kan. Nah, jadi cari tahu aja, aku mau jualan ini gitu kan, atau misalnya aku mau proses marketing ini tuh berjalan bagus, faktornya apa aja sih? Nah, itu dicari tahu. Ketika kita udah cari tahu, kita bisa mengelompokkan hipotesis tadi berdasarkan dengan faktor-faktor yang ada gitu. Dan biasanya kalau faktor-faktor yang ada berdasarkan riset itu kan udah terstruktur tuh. Jadi kita lebih enak gitu. Oh, berarti hipotesis atau asumsi ini terkait dengan faktor ini. Nah, itu yang di mappingin dulu gitu. Nah, ketika kita udah menetapkan itu, kita udah tahu kita udah punya asumsi. Terus habis itu kita udah analisa atau udah cari tahu teorinya terkait dengan kayak faktor yang mempengaruhi apa namanya penjualan tadi gitu kan. Ya udah, berarti kita masuk ke tahapan research gitu. Nah, dari tahapan research adalah kayak gimana kita bisa menjawab pertanyaan tadi itu dengan baik, dengan simpel dan kita dapat insight-nya sehingga kita tahu action plan-nya. Pastinya kurang lebih seperti itu sih. Cukup clear gak ya? Iya cukup membantu Pak, buat insight baru sih tadi terkait kayak ada hipotesis gitu-gitu. Mas Rehan ada pertanyaan lagi? Mungkin ada Ada yang chat ini dari Mas Koirul Wafa. Izin tanya Mas, untuk SEO sendiri apakah bisa digunakan di web yang domainnya masih free atau agar optimal harus punya domain premium x.com maksudnya website-nya. Oke. Jadi kalau kita ngomongin SEO gitu kan, itu aslinya tuh bisa langsung menggunakan yang domain free sih, itu gak ada masalah. Bahkan kalau misalnya kita aslinya belum fokus ke bahas SEO, tapi kalau nanti suatu saat ada waktu gak apa-apa gitu kan. Cuma simpelnya bahkan sampai seperti ini. Kadang-kadang kalau kita berbicara website gitu kan, ya kan, atau kita berbicara kayak gambar yang kita upload di marketplace kita gitu kan, di akun produknya, di produk page-nya kita di Tokopedia, let's say gitu kan kadang-kadang kita asal upload ya dalam artian tuh ya udah ini aku punya desain atau punya gambar produk kita di dalam apa namanya di dalam file komputer kita terus habis itu kita upload tuh di apa namanya websitenya kita biar nanti kalau misalnya orang buka website kita di Google gitu kan itu akan muncul gitu gambarnya dan sebagainya itu kan kita biasanya seperti itu doang kan SEO itu bahkan termasuk sampai kayak penamaan dari sisinya si gambar itu sebelum kita upload itu harusnya diperhatikan gitu. Misalnya gambar ini terkait, misalnya kayak aku upload terkait dengan aqua ini atau terkait dengan air minum dalam kemasan gitu kan. Itu tulis air minum dalam kemasan titik misalnya gambarnya itu PNG kayak atau apa dan sebagainya filenya gitu kan. Itu penamaannya harus clear gitu. Dan penamaan harus clear itu tujuannya apa? Ketika kita cari itu lebih mudah. Dan kalau misalnya mau dicek gitu kan,
tanya ke Google gitu, atau misalnya ada namanya di Google tuh ada Fundamental of Digital Marketing gitu kan, itu 40 jam, dan dia bahas SEO, dia juga mention itu juga gitu. Jadi sampai produk yang akan kita upload aja, itu penamaannya harus bagus. Karena kenapa? Tujuannya kalau di penamaannya bagus, nanti itu akan lebih mudah dicari, dan itu namanya juga search engine optimization juga gitu. Jadi kalau ditanya apakah SEO tuh harus yang trusted.com dan sebagainya, enggak gitu. Dari hal-hal kecil aja itu tuh bisa kita lakukan. Kurang lebih seperti itu sih. Menjawab nggak ya, Mas Khairul ya? Oke, Masnya malu-malu nih menjawabnya via chat. Oke, Mas, sangat menjawab. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, Ya, saya Ibu Dian. oh ya, boleh silakan. Ya, selamat siang Mas Haji. Ya, Ya, siang Mas Gusman. saya Gusmon mau bertanya kepada Mas Haji mengenai bisa tumbuh ini Pak. Mas, apakah ada tantangan terbesar Mas Haji selama membimbing UMKM di bisa tumbuh? Lalu, itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah bagaimana menurut Mas tentang penerapan digital marketing ini oleh petani dalam memasarkan produk pertanian di digital marketing? Karena menurut saya ada beberapa startup di bidang pertanian seperti penjualan buah, sayur-sayuran dalam bidang hasil pertanian itu sudah banyak tutup, Mas. Jadi bagaimana solusi menurut Mas untuk digital marketing di tingkat petani seperti itu? Terima kasih, Mas. Ya, oke. Jadi, makasih juga pertanyaannya. Oh ya, tadi makasih juga ya ke Mas Khairul dan Mas yang sebelumnya juga yang bertanya gitu kan. Terkait dengan kalau ditanya menghandle UMKM itu apakah ada tantangannya? Jawabannya ada sih. Dan tantangan terbesar itu apa? Terkait dengan kompetensi gitu. Jadi yang membedakan UMKM juga dengan enterprise itu faktor utamanya itu adalah terkait dengan kompetensi orang yang menjalankan bisnisnya atau organisasinya gitu kan. Itu jadi tantangan. Makanya itu kalau misalnya kan ini kan setahu saya mas-mas yang ada di sini semua itu adalah punya bisnis ya. Nah, hal paling mendasar gitu kan untuk membuat bisnis itu adalah kalau punya tim, buat tim itu tuh mempunyai kompetensi yang bagus. Kompetensi yang bagus itu dalam artian apa? Ya dia harus strong gitu kan di bidang-bidang yang dia kerjakan. Kalau dia ngomongin marketing ya dia harus strong dari sisi marketingnya. Ketika dia ngomongin sales dia harus strong dari sisi salesnya. Karena kenapa? Karena kompetensi itu tuh dasar untuk kita bisa membuat sebuah proses bisnis yang bagus, untuk menciptakan produk yang bagus sehingga memuaskan customer dan kita mendapatkan keuntungan yang baik juga. Itu yang pertama. Dan itu tantangan gimana kita itu tuh menghandle UMKM. Nah, terus habis itu kalau ditanya solusinya terus gimana sih gitu kan. Nah, kalau kita ngomong bahwa di era sekarang itu kan semuanya terkait dengan informasi, semuanya terkait dengan insight, sehingga kita bisa ambil action plan kan. Nah, makanya di Bisa Tumbuh itu kita buat sebuah apps gitu kan, yang mana apps-nya itu ya kita kasih analytics gitu kan, pakai machine learning, pakai AI, gitu kan, kita bantu juga dari sisi kayak integrasi dengan marketplace-nya, dalam artinya dengan apps itu, mereka tuh udah langsung dapat rekomendasi, oh performa kamu seperti ini, maka kamu harus ikut ini gitu. Dan itu sampai di level produknya gitu. Jadi kan bisnis itu bisa jadi produknya ada 20, ada 70, atau bahkan ada ratusan, ribuan kalau perusahaan gede. Nah, itu per produk itu kita kasih rekomendasi. Produk ini penjualannya jelek, maka kamu potong gap kompetensi yang ada. Daripada kayak kita harus menjelaskan kayak menganalisa, kita harus menjelaskan gimana dapat insight, gimana kita harus menjelaskan dari sisi kayak inisiatif apa yang bisa dilakukan, ya udah kita kasih rekomendasi aja. Nah, rekomendasi itu yang selalu kita kembangkan biar mereka pun gampang memahaminya. Itu yang pertama. Terus habis itu yang kedua, yang setelah kita mudahkan dari sisi itu, ya kita harus mudahkan dia juga dari sisi uh, apa marketplace dengan sistem aplikasi Bisa Tumbuh. Jadi dia nggak perlu kayak buka di Tokopedia, di Shopee, di banyak platform gitu kan, di banyak tab, nggak perlu, tapi tinggal bukanya di aplikasi Bisa Tumbuh. Nah, itu yang kita juga develop juga, sehingga kayak ya rekomendasinya ada, omni channelnya ada, sehingga harusnya mereka lebih lebih mudah, dan kita bisa potong dari sisi gap kompetensi yang ada gitu kan. Nah, itu tantangan terkait dengan UMKM dan salah satu caranya gitu, solusinya. Tantangan yang lain ada nggak? Ya ada, terkait dengan finansial, ada strateginya, ada gitu. Terkait dengan operasional ada nggak? Ada. Makanya kayak kita sediain
warehouse juga, gudang dan pengiriman untuk membantu mereka scale up juga dan sebagainya. Jadi terkait dengan production ada nggak? Ada, mereka udah tahu ingredients, mereka udah kayak tahu formula apa namanya minyak yang bagus gitu. Ya kita bantu juga dari sisi kayak gimana kita bisa membantu production itu dengan kayak kita bekerja sama dengan produksi gede yang ada gitu di Indonesia juga. Jadi mereka bisa terbantu gitu. Tapi tantangannya banyak, tapi salah satunya itu adalah hal mendasarnya itu adalah terkait dengan gap kompetensi itu dan juga pemahaman bisnis gitu. Nah, itu mungkin untuk pertanyaan yang pertama gitu kan. Terus habis itu untuk pertanyaan yang kedua, itu kan terkait dengan produk pertanian gitu kan. Nah, kebetulan di tempat bekerja saya yang kedua, saya kan di Gereja Food. Kalau teman-teman tahu, kalau di Jogja itu tuh, BD, saya asal Jogja ya, saya asalnya di Jogja, jadi cukup familiar juga dengan Jogja. Cuma kalau kita ngomongin Jogja tuh produk Gereja Food tuh mungkin yang ada tuh cuma terkait dengan Sunfried gitu. Jadi kalau tahu pisang Sunfried gitu kan, atau nanas honey gitu kan, yang ada di Indomaret atau di warung-warung buah gitu yang ada di Jogja, nah itu produknya GGF gitu. Nah kalau ditanya gitu kan, digital marketing tuh bisa membantu produk-produk apa namanya yang sifatnya fresh product atau enggak sih gitu kan. Contohnya kayak buah-buahan, sayur-sayuran, atau mungkin kayak daging-dagingan dan sebagainya. Jawabannya tuh itu berat, Mas. Jujur itu jawabannya berat. Terutama kalau untuk di kota-kota yang mungkin kayak rural gitu ya, kayak pedesaan gitu, atau mungkin yang nggak semaju Jakarta gitu. Even di Jakarta, mungkin kalau di Indonesia pun mungkin Jakarta aja sih yang aslinya paling siap gitu. Karena kenapa? Karena kalau kita ngomongin digital marketing itu terkait dengan buah itu tuh hal yang menjadi tantangan itu adalah terkait dengan handlingnya. Handling itu kayak menangani produk itu dengan baik gitu kan, biar kalau misalnya pisang tuh biar gak bonyok gitu. Terus itu kita nggak bisa nyimpen lama-lama juga biar gak busuk. Nah itu kayak itu jadi tantangan yang susah gitu. Makanya itu perlu ada infrastruktur. Dalam artian infrastruktur di sini adalah terkait dengan fulfillment. Fulfillment itu kayak delivery dan sebagainya, warehouse dan sebagainya itu yang baik. Nah, kenapa kalau di Jakarta itu tuh cukup oke dari sisi itu? Karena di Jakarta itu tuh konsepnya tuh kita tuh kalau ngomongin omni channel juga ya, aslinya tuh kita tuh bisa mengkombinasikan antara penjualan online dan juga offline gitu. Dalam artian, ini contohnya misalnya kalau yang dari Jakarta pasti tahu, atau mungkin di Jogja juga udah tahu sih aslinya, ada namanya aplikasi Astro gitu kan. Kalau ditanya, Astro itu tuh mereka sering ada banyak campaign juga, banyak marketing juga yang dilakukan kayak oh ada promo buah ini gitu, oh atau hari buah nasional maka dia buat campaign gitu. Kayak kemarin saya juga beli di Astro dapat campaign gede karena lagi hari apa gitu. Nah itu kan salah satu part of digital marketing. Mereka teman saya taunya dari Instagram. Terus habis itu nanti dengan Instagram dia klik masuk ke dalam aplikasinya Astro. Dari aplikasinya Astro nanti akan dikirim dari apa namanya gudang terdekatnya dia, atau misalnya kayak Astro kerjasama dengan beberapa kayak toko buah untuk ngirimin gitu. Astro gudang sih setahu saya gudang. Nah itu yang kayak bisa dijalankan dengan baik di jalan marketing itu ketika infrastruktur dari sisi penyimpanannya dan pengirimannya itu udah bagus di kota itu gitu. Nah itu kalau produk pertanian kurang lebih itu yang harus dipikirkan juga. Terus habis itu aslinya tuh yang perlu dipertanyakan lagi adalah kayak perlu nggak sih kita membuat ekosistem yang sangat baik untuk kayak pertanian, produk-produk pertanian atau perkebunan dan sebagainya. Nah itu yang harus dipertanyakan lagi. Karena kenapa? Kalau kita lihat behavior orang di Indonesia gitu kan, mereka beli buah, beli ini, mereka emang suka belanja bulanan, atau mereka kalau misalnya di desa-desa tuh atau bahkan di Jakarta masih sukanya ke beli pedagang keliling gitu. Yang mana itu pasti fresh dan sebagainya gitu kan. Nah itu yang kayak kita harus tahu juga behaviornya. Dalam artian worth it atau enggak sih kalau misalnya kita melakukan improvement di situ gitu. Bukan berarti nggak worth it gitu, tapi diukur dulu tuh. Emang behaviornya orang gimana? Kalau behaviornya orang beli buah nggak online, beli buah infrastrukturnya belum ada nih, dan behaviornya mereka apa namanya uh, berbeda ya kita harus menyesuaikan juga. Mungkin ya kalau masnya ada ide gitu, kalau nggak tahu sih ini ide yang terlintas gitu, oh pedagang-pedagang buah yang ada itu nanti di apa namanya dikelola dengan baik gitu kan, terus nanti kita kayak buat apa namanya misalnya grup WA di kompleks atau grup WA di mana, terus nanti kita ngomongin bahwa akan ada promo buah ini gitu kan, jadi kayak broadcast message gitu kan via WA, terus nanti orang itu biar beli di pedagang buah itu dengan nunjukin chat ini atau apa. Biasanya itu juga bisa salah satu kayak untuk menjalankan untuk di rural area gitu. Jadi kayak apa namanya ya udah pedagang buahnya tuh kita kelola, dan kita juga jadi jembatan ke para orang-orang gitu. Ada WA yang bisa kita broadcast, dan
itu kan mungkin ibu-ibu tuh orang desa pun juga bisa pakai WA gitu ya. Cuma pertanyaannya adalah apakah itu ada duitnya atau enggak, atau apakah itu worth it atau enggak, itu yang perlu di clarify juga, karena kalau nggak ada ya bisnis nggak akan sustain juga kan. Mungkin gitu sih kurang lebih Mas apa namanya Gusmon. Clear gak ya? Ya, terima kasih Mas Haji. Ya. Oke, ada pertanyaan juga nih dari Mbak Dava. Mbak Dava mungkin bisa baca sendiri ya? Bagaimana chatnya ya? Oke. Aku bacain deh. Izin bertanya, apakah di Bisa Tumbuh ada membina UMKM yang bergerak di bidang jajanan pasar, mengingat jajanan pasar memiliki usia mingguan dan sebagainya? Oke, dijawab nggak ada sih jujur. Itu susah banget sih. Jadi kita harus gini, mungkin harus dipahamin bahwa kayak terkait dengan produknya juga gitu. Harapannya nanti ke depannya jajanan pasar bisa kita kelola juga gitu kan. Tapi kelolanya dengan model bisnis yang berbeda gitu. Contohnya gimana? Oh, misalnya kayak ada kayak bangunan sejarah yang kurang terpakai, nanti akhirnya kita bisa mungkin buat event atau buat kayak pusat jajanan pasar dan sebagainya. Mungkin kedepannya bisa seperti itu sebagai Bisa Tumbuh ya. Tapi kalau untuk saat ini itu tidak, dan jujur itu susah untuk di handle juga gitu. Gitu sih. Tapi ya kita nggak tahu kedepannya sih. Ya, maaf kelihatannya kurang menarik ya jawabannya ya. Terima kasih, Mas. Mas Iya. Haji, jadi kalau misalnya untuk jajanan pasar itu, kalau digital marketing kita cuma sebagai awareness produk-produk kita kayak display gitu, nggak masalah kan, masih kita tetap bisa gunakan kan ya? Tapi Oh sudah iya, kalau bukan untuk jual, maksudnya cuma kita produk-produknya apa gitu, tapi kita tetap jualannya secara offline gitu. offline, Bisa kan Mas ya? iya bisa. Kalau kalau seperti itu bisa gitu. Jadi kayak misalnya Mm-mm. uh, ya kalau itu tentu bisa kalau kita ngomong digital marketing seperti itu kan. Iya, Cuma sekarang yang balik lagi, orang yang biasanya beli jajanan pasar tuh siapa? Misalnya apakah bapak-bapak, apakah anak muda, apakah iya, ibu-ibu? Itu yang kita lihat dulu nih. Oh, ternyata ibu-ibu. Nah, kalau ibu-ibu tuh mungkin nggak sih ibu-ibu main Instagram? Kalau ibu saya main Instagram sih. Cuma nggak tahu ya ibu-ibu yang lain tuh main Instagram atau enggak kan. Jadi jadi kayak yang kita lihat, oh kalau nggak main Instagram, mainnya apa? Oh, WhatsApp. Oh, atau mungkin mainnya hal apa? Nah, itu kita juga bisa juga. Bahkan kalau kita berbicara digital marketing juga untuk mengelola seperti itu, kalau di website WhatsApp itu kan ada namanya WhatsApp Business juga ya. iya, Jadi di situ kayak kita bisa kasih katalog gitu kan. Dan nanti iya. dari sisi kayak kita buat katalog produk, kita juga bisa kayak ya mainin promo juga di situ, broadcast juga dan sebagainya. Jadi sering tuh kayak saya dapat notifikasi, tapi biasanya yang pakai ini itu tuh adalah kafe-kafe sih. Tapi mungkin bisa dieksplor kan. Saya kurang tahu toolsnya apa. Jadi itu kayak kita tuh mengelola WhatsApp bisnis. Jadi uh, kita tuh bisa membuat kayak campaign juga gitu kan, untuk kayak ya udah kita lagi ada jajanan pasar menarik ini, atau diskon nih kalau misalnya kurang, misalnya ini kan jualannya biasanya pagi nih, terus habis itu mungkin sore udah mau tutup tapi masih Iya. banyak gitu. Nah itu nanti mungkin bisa langsung kayak dibuat plannya aja gitu, kayak ada buat plan bahwa kayak gini, langsung dibuat broadcast via WhatsApp, jadi ibu-ibu juga tetap langsung bisa beli gitu. Nah cuma tentu kalau misalnya seperti itu kan skalanya, mungkin skalanya kecil ya, skalanya nggak yang nationwide gitu kan, cuma tapi skalanya di beberapa daerah gitu. Kalau untuk tahap awal tentu itu bisa dijalankan sih, Bu Dian dan Mbak Dava, gitu kurang Jadi lebih. jadi sebenarnya WhatsApp itu bisa dipakai untuk digital marketing ya Mas ya? Ya WhatsApp dipakai Platform untuk digital WhatsApp marketing, gitu. Iya, iya bahkan bukan kalau untuk komunikasi saya saja. bukan untuk komunikasi, saya kebetulan kan di rumah ada penginapan kan. Kalau ditanya dulu penginapan tuh Asia ada platform jualannya juga nggak sih? Ada tiket.com, ada tik.com, ada Traveloka dan sebagainya. Tapi kalau ditanya ya, sekarang untuk di saat ini gitu kan, penjualan terbanyak itu tuh, atau misalnya orang tuh biasanya pakai apa? Pakai WhatsApp. Jadi bisa dikatakan 90% itu pakai WhatsApp. Dan karena kenapa seperti itu? Ya karena kalau saya capture gitu. Jadi orang yang udah pernah tahu gitu kan. Yang pertama mungkin bisa dicari tahu sih. Ada namanya Arum Dalu Homestay di Jogja gitu kan. Coba dicari di situ. Pasti kalau cari cari itu gitu kan, diklik gitu kan di Arum Dalu Homestay Jogja gitu kan. Pasti nanti langsung yang muncul paling atas tuh homestay saya gitu. Itu SEO juga gitu. Terus habis itu yang kedua adalah kayak untuk yang kayak Traveloka dan sebagainya tuh emang nggak saya tonjolkan, harganya ditinggiin.
Tapi kalau misalnya itu diklik, nanti langsung masuk ke WhatsApp saya. Nah, ketika dia udah masuk ke WhatsApp saya, biasanya nanti saya update aja di situ. Ada broadcast dan sebagainya yang nanti mereka pun juga dengan sendirinya kembali gitu. Bisa dikatain 90% data WhatsApp gitu kan mereka cari deal, mereka apa namanya uh, udah jadi dari misalnya gampangnya itu kadang-kadang tuh cuma bahasa basi adalah Pak Pan Mandala gitu, Jogja ada ini nih viral tempat ini nih gitu, kadang-kadang cuma sesimpel itu, dan itu digital marketing juga aslinya. Tapi kadang-kadang bisa, kadang-kadang Ada lagi mungkin yang mau bertanya. Ini saya lihat ternyata banyak yang tidak on cam ya. Oke. Em, ada lagi yang mau bertanya mungkin? Sekarang sudah 15.41 ya. Kita udah kurang lebih 1,5 jam nih, Mas. Oke, Eh, sorry. nggak Saya apa-apa. Maksudnya, misalnya ada pertanyaan. Mungkin setiap minggunya kan kita ada namanya tugas paper ya, Mas ya. hmm, Atau mungkin Mas bisa share tugas paper untuk para mahasiswa minggu ini apa sih, Mas? Gitu. boleh. Ya kemarin diminta ya. Ya, Jujur saya nggak terlalu apa namanya berharap hasil yang perfect, tapi at least teman-teman mencoba gitu kan untuk mendorong untuk gunain AI gitu kan untuk buat tadi aku share screen nggak sih, share screen ya sekarang ya. ya bisa share screen. Oke, oke, sebentar. Kok ini jadinya ini ya, sorry ya tadi masuk gua tuh masih lorong funnel gitu kan, di sini jadinya hilang. Ini nggak bisa dipindah apa? Oh bisa, ikut. Nah, nanti aku share ini ya kan, share PPT yang ini gitu kan. Nah, Iya, tugasnya gampang aja sih. Kayak aku pengen tahu yang pertama kayak visi misi kalian, produk yang kalian miliki atau bisnisnya kalian miliki itu seperti apa, produknya apa gitu kan. Dan setelah itu nanti tolong dibuatin ini ya, apa namanya, content and messaging-nya gitu. Jadi gimana kalian key message yang akan ditekankan di tahap awareness, activation, dan juga acquisition hingga retention-nya gitu. Jadi tolong buatin slide yang seperti ini gitu kan. Terus habis itu yang kedua ya kan. Tapi sebelum itu bukan yang kedua, yang pertama. Tapi sebelum itu adalah kayak jelasin visi misi dari bisnis kalian dan juga kayak produk kalian itu seperti apa. Nah itu yang pengen apa namanya coba jadi PR ya. Dan kalau saran saya kalau kalian itu bisa pakai AI gitu kan, kalian tahu ini ya visi misinya, tahu produknya ini, dan tadi goalsnya tadi untuk membuat seperti ini poin ini, bagian ini gitu kan, mungkin kalian ngerjain less than 30 minutes, di bawah 30 menit itu bisa gitu, dan nggak harus yang tajam-tajam gitu. Nah itu yang nanti kalian boleh connect ke LinkedIn saya atau ke Instagram saya gitu kan, kalau mau tanya kira-kira gimana sih buat kayak gini gitu kan, kurang dari 30 menit gitu. Nah itu yang jadi tugas ya, tugas mingguan ya. Harusnya nggak cukup memberatkan kan ya. Mas, enggak. Mas, ini kan contohnya bahasa Inggris. Nanti hasilnya mau bahasa Inggris juga atau bahasa Indonesia bisa? Oh ya bebas sih. Terserah teman-teman mau pakai bahasa Indonesia boleh, mau pakai bahasa Inggris boleh. Cuma ya, misalnya kalian ada istilahnya tuh, kalau aku sering dengar dari atasan-atasanku ya, atau misalnya kayak orang-orang yang hebat di dunia juga tuh kayak mereka selalu ngomong push your limits gitu. Dalam artian kayak ya kalau lu Hmm. bisa, sorry, kalau kalian itu bisa coba kayak push gitu kan di titik yang lebih bagus lagi. Kayak bahasa Indonesia bagus, tapi kan kalau kita ngomong bahasa Inggris lebih profesional lagi gitu kan di dunia bisnis ini. Ya di push aja sampai ke bahasa Inggris gitu. Gitu. Gitu sih kurang lebih. Oke, Tapi nggak noted. apa-apa kalau mau pakai bahasa Indonesia. Ya. Oke, mungkin gitu ya. Eh, Nanti coba aku share gitu kan. PPT-nya yang ini juga. Oh, tapi udah aku share ya Udah. ke Budian ya. Nanti aku coba downloadin, terus nanti aku coba share dua PPT yang tadi di present ya kan.
Nanti habis itu Ya, silahkan dikerjakan tugasnya dan dikirimkan ya kemudian ya berarti ya. iya betul. Dan seperti biasa waktunya 1 minggu, terakhir ditunggu minggu depan jam 12 siang. Seperti itu. Ini tugasnya individu, dikirim ke email seperti biasa, subjeknya biasa sama sih. Dan buat yang belum ngumpulin minggu depan, kalau ditunggu hari ini juga. Ya. Oke, terima kasih Mas Aji. Sebelum kita berpisah, boleh tidak kita foto bersama dulu, Mas Aji? Oh boleh boleh. Boleh. Ayo coba yang lain bisa buka kameranya. Kita foto dulu. Oke. Tadi yang izin Mas saya Mbak Dewi yang mana ya? Di sini nama Dewinya banyak. Termasuk nama saya ada Dewi-Dewinya juga. Ya. Mbak Silmina, Mbak Ayevita, Mbak Dewi, Mas Koirul. Nah, Mas Koirul kan sempat nanya nih, mana wajahnya Mas? Baru ke toilet kali. Oh, baru ke toilet ya. Bagaimana dong? Apakah kita harus menunggu dia sampai selesai di toilet? Oh, Pak Lutfi mungkin sudah entah di mana nih. Oke, karena sudah ini kita foto aja ya. Mas Yusakti boleh bantu? Boleh. Boleh. Oke, smile. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Mas Ya, Aji, thank you. terima Ya, kasih gimana? banget nih. Salam juga buat Pak Ciko. Kan Mas Aji tadi kan mengebu-ngebu nih kalau ada sesi lagi boleh gitu. Mudah-mudahan kita juga masih bisa diberi kesempatan lagi ya. Kalau misalnya Mas Ya, Aji ada boleh. waktu, ada kesempatan gitu ya. Boleh ya Mas? Ya, boleh boleh. Nanti bisa tim lain juga yang ngisi, tapi bebas lah. Feel free untuk kayak kalau mau ada sharing-sharing lagi. Oh ya, by the way, ini Boleh. ada CEO kita. Kelihatan nggak ya? Aduh, nggak kelihatan. Ini Oh ada Pak boleh. Oh Ciko. iya. Halo Pak Ciko. Iya. Ini Pak Ya, Ciko. Ya. Oke, ya, sementara itu oke. dulu. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya, dan juga bagi teman-teman yang sudah berpartisipasi. Kami dari BIG dan UGM juga mengucapkan banyak terima kasih. Dan jangan lupa kita ketemu lagi di kuliah berikutnya minggu depan. Oke, terima kasih. Terima kasih, Ya, Mas. ya, makasih. Mari. Ini. Yuk, mari.